Dulu masakanku dibuang dibilang tidak enak dan dibandingkan dengan masakan teman kantornya. Sekarang ku permalukan mantan suamiku karena telah makan di restoran milikku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Dapur itu, dulu adalah jantung rumah kami. Lebih tepatnya, dulu adalah medan perang. Setiap pagi, aroma tumisan bawang dan rempah seringkali bercampur dengan ketegangan yang menyesakan. Seperti uap masakan yang terperangkap dalam wadah tertutup. Namaku Karina, dan selama 8 tahun pernikahan dengan Hendra, dapur itu adalah saksi bisu dari setiap harapan yang kuhanyutkan, setiap usaha yang kupersembahkan, dan setiap kritik yang menghujam. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, matahari bersinar cerah menembus jendela dapur, menerangi meja makan yang kosong. Tidak ada lagi aroma masakan. Tidak ada lagi piring-piring yang pecah karena amarah yang tak tertahankan. Hanya ada keheningan, dan sesekali, suara kicauan burung dari luar. Aku menyeruput teh hangatku. Pandanganku terpaku pada sebuah kalender tua yang masih tergantung di dinding. Lingkaran merah pada tanggal 12 Maret. Hari ini, hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Jika saja kami masih bersama. 10 tahun yang lalu, aku adalah Karina yang berbeda. Karina yang optimistis. Karina yang percaya bahwa cinta bisa mengatasi segalanya. Bahkan kekurangan dalam memasak. Aku ingat betul bagaimana aku belajar memasak dari ibuku, yang notabene adalah koki rumahan yang luar biasa. Masakannya selalu dipuji, dan aku, dengan bangga, percaya akan mewarisi bakat itu. Sayangnya, bakat itu tidak menurun secara instan. Hendra, suamiku saat itu, adalah pria yang rapi, ambisius, dan, ironisnya, penyuka makanan. Ia punya selera yang tinggi, dan ia tak segan menyatakannya. Di awal pernikahan, dia masih memaklumi. Lumayan, sayang. Lain kali pasti lebih enak. Katanya sambil tersenyum tipis saat aku menyajikan nasi goreng pertamaku yang keasinan. Senyuman itu perlahan memudar, berganti kerutan di dahi, lalu tatapan dingin. Semuanya berubah ketika ia mulai bekerja di sebuah perusahaan multinasional dan bertemu Santi. Santi, yang menurut cerita Hendra, adalah wanita sempurna. Selain cerdas dan punya karir bagus, Santi juga jago memasak. Masakan Santi itu selalu pas bumbu. Karina, tidak hambar seperti masakanmu, juga tidak keasinan, ujarnya suatu sore, setelah pulang kantor dengan wajah ditekuk. Kata-kata itu, diucapkan dengan nada meremehkan, adalah cicipan pertama dari pahitnya perbandingan. Sejak saat itu, setiap masakanku seolah menjadi alat ukur untuk membandingkan aku dengan Santi. Ayam gorengku, kering sekali, tidak juicy seperti ayam goreng buatan Santi. Sayur sopku, hambar, tidak ada ruhnya. Santi bahkan bisa membuat sayur sederhana jadi istimewa. Setiap kali piring berisi masakanku mendarat di meja makan, itu seperti bom waktu yang siap meledak. Dan sebagian besar waktu, memang meledak. Piring-piring itu sering berakhir di tempat sampah. Kadang dengan suara banting yang membuatku terlonjak. Kadang dengan kata-kata menusuk yang lebih menyakitkan dari sekadar bunyi pecah. Pernah suatu ketika, aku menghabiskan waktu berjam-jam membuat rendang, resep turun-temurun dari nenekku. Aku yakin kali ini akan berhasil. Aromanya memenuhi seluruh rumah. Menggoda. Tapi, saat Hendra mencicipinya, ia hanya mengangguk pelan, lalu mengambil ponselnya. Enak juga, San. Mau ke rumah? Aku ada rendang nih. Kamu bisa bantu nilai. Kudengar dia bicara di telepon, entah pada siapa. Kemudian, ia berbalik padaku. Rendangmu lumayan, Karina, tapi masih kalah jauh dengan rendang Bu Yani, ibunya Santi.
Itu baru rendang sejati. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi, lebih menyakitkan daripada jika ia membuang rendang itu di depan mataku. Aku menatap dapur yang sunyi itu lagi. Jendela bersih, lantai mengilap. Tidak ada lagi jejak air mata yang jatuh di talenan, tidak ada lagi bekas noda bumbu yang menempel di kompor. Dapur ini kini tenang, seperti diriku. Tenang, namun menyimpan memori yang dalam. Memori tentang seorang wanita muda yang dulu meragukan diri sendiri, yang merasa tak berharga di balik celemek dapur. Tapi juga memori tentang api kecil yang mulai menyala di dalam diriku, sebuah keinginan kuat untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar wanita yang tidak bisa memasak. Api itu kini sudah menjadi kobaran api besar yang membakar di tungku restoran milikku. Senyum tipis tersungging di bibirku. Hari ini, 12 Maret, sebuah tanggal yang dulu penuh luka, kini menjadi pengingat tentang seberapa jauh aku telah melangkah. Dan mungkin, hanya mungkin, hari ini akan menjadi hari di mana lingkaran takdir itu akan tertutup. Pagi itu, sepekan sebelum peringatan ulang tahun pernikahan kami yang kelima, udara terasa ringan dan penuh harapan. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar memasak. Aku ingin menciptakan sebuah pengalaman, sebuah persembahan. Aku ingin membuktikan, bukan hanya pada Hendra yang selalu penuh tuntutan, tapi juga pada Karina yang di dalam diriku sendiri. Karina yang mulai ragu akan kemampuannya, bahwa aku bisa. Aku akan membuatkan sup krim jamur kesukaannya. Resep klasik yang sering ia sebut-sebut sebagai comfort food, sempurna, asalkan dibuat dengan tepat. Resep ini kudapat dari sebuah majalah masak bergengsi yang kubeli khusus. Aku sudah membacanya berulang kali, mencoba membayangkan setiap langkahnya, setiap takaran bumbu yang presisi, setiap sentuhan yang akan mengubah jamur sederhana menjadi kelezatan. Aku bahkan menonton beberapa video tutorial untuk memastikan teknik dasar yang kukerjakan sudah benar. Ada semangat baru dalam diriku, sebuah keyakinan kecil yang mulai tumbuh, seolah sup krim ini adalah kesempatan terakhirku. Aku pergi ke pasar pagi-pagi sekali, jauh sebelum keramaian memuncak. Aku memilih sendiri jamur campignon segar yang masih kuncup, dengan permukaan bersih dan aroma tanah yang khas. Aku mencari krim kental dengan kandungan lemak yang tepat agar sup memiliki tekstur yang kaya dan lembut, tidak encer seperti yang pernah kualami. Untuk kaldunya, aku meminta tukang daging memotongkan tulang ayam yang masih ada dagingnya, yakin bahwa kaldu buatan sendiri akan memberikan kedalaman rasa yang tidak bisa ditandingi oleh kaldu instan. Setiap bahan kubeli dengan hati-hati, seperti seorang seniman yang memilih cat terbaik untuk kanvasnya. Seluruh pagi kulewatkan di dapur. Aku memotong bawang bombay menjadi dadu-dadu kecil, memastikannya berukuran seragam. Kemudian kutumis perlahan dengan mentega asli hingga harum semerbak dan transparan, tanpa gosong sedikit pun. Jamur-jamur yang sudah bersih dan teriris rapi kumasukkan, menumisnya hingga mengeluarkan cairan dan berubah kecoklatan sempurna, melepaskan aroma earthy mereka yang kuat. Proses itu terasa meditatif. Setiap gerakan sendok kayu adalah sebuah doa. Ketika krim kental kumasukkan perlahan, diaduk dengan gerakan memutar yang lembut, cairan putih itu mulai mengental, berpadu dengan kaldu, menciptakan sup yang kental dan menggoda. Aroma gurih, sedikit manis, dan sangat menenangkan dari sup krim jamur itu mulai memenuhi seluruh penjuru rumah, mengundang senyum kecil di bibirku. Ini bukan hanya aroma masakan. Ini adalah aroma harapan, aroma yang kuharap bisa mencairkan hati Hendra yang kerap dingin. Aku menata meja makan dengan penuh perhatian. Meletakkan taplak meja putih bersih kesukaannya, lilin aromaterapi beraroma vanila yang lembut, dan 2 gelas kristal yang baru kami beli saat ulang tahunnya, yang hanya kami gunakan untuk acara istimewa. Aku bahkan mengeluarkan piring saji keramik berukuran besar yang jarang dipakai, khusus untuk menyajikan sup ini, agar presentasinya sempurna. Pukul 6 sore, sup sudah siap. Hangat, kental, dengan tekstur yang menggoda dan aroma yang tak tertandingi. Aku menunggunya dengan debar. Setiap bunyi motor yang melintas di depan rumah membuatku menoleh ke jendela,
berharap itu adalah dirinya. Pukul 7. Suara kunci pintu berputar, dan Hendra pulang. Wajahnya terlihat letih. Khas setelah seharian bekerja di kantor yang menuntut. Ia langsung menuju kamar mandi, dan aku bisa mendengar gemericik air. Aku menunggu di meja makan, jantungku berdetak tak karuan. Seraya membayangkan ekspresi terkejut dan mungkin senyum hangat di wajahnya. Saat ia keluar dari kamar mandi, mengenakan piyama rumah, aroma sup krim jamur itu pasti sudah tercium olehnya. Ia masuk ruang makan, pandangannya langsung tertuju pada piring sup krim yang mengepulkan asap tipis di depannya. "Wah, sup krim," katanya datar, tanpa ekspresi yang berarti. Tidak ada binar di matanya, tidak ada antusiasme dalam suaranya. Ia duduk, mengambil sendoknya, dan mulai menyedap sedikit. Aku menahan napas. Ini dia momennya. Momen yang akan menentukan segalanya. Ia mencicipinya. 1 sendok. Lalu sendok kedua. Aku melihatnya mengunyah perlahan. Matanya kosong. Seperti sedang memikirkan hal lain. Mungkin tumpukan laporan di kantor. Atau mungkin entahlah. Tidak ada senyum. Tidak ada anggukan apresiasi. Bahkan tidak ada kerutan tanda ia sedang menilai. Hanya ekspresi datar yang mematikan. "Bagaimana, sayang?" tanyaku akhirnya, tak tahan dengan keheningan yang menyesakan, mencoba menyembunyikan getaran dalam suaraku. Ia menelan suapannya, lalu meletakkan sendoknya dengan pelan di samping piring. Suara denting sendok beradu keramik itu terdengar nyaring dalam keheningan. Matanya kemudian menatapku, tapi bukan tatapan hangat yang kuharapkan. Bukan tatapan cinta. Itu adalah tatapan yang dingin, datar, dan mematikan. Seolah aku adalah orang asing yang baru ia temui. "Ini masakan apa, sih?" Suaranya pelan, tapi setiap kata-katanya menghujam seperti pisau es. "Rasanya hambar. Kamu bandingkan saja dengan sup krim buatan Santi, teman kantorku itu, jauh lebih enak. Dia pakai kaldu yang lebih kaya, dan rasanya benar-benar nendang. Ini buang saja." Kata-kata terakhir itu, "buang saja," diucapkan dengan gestur tangan mengibas yang meremehkan, seolah piring sup krim yang kupersembahkan dengan segenap jiwa adalah sampah yang tak layak dilihat. Ia mendorong piring itu menjauh darinya, nyaris jatuh dari meja. Lilin aromaterapi yang tadinya kuduga akan menciptakan suasana romantis, kini terasa seperti bara api yang membakar mataku, membakar harapan terakhirku. Pecah sudah. Hancur sudah semua harapan yang kurangkai sepanjang hari. Setiap tetes keringat di dapur, setiap doa yang kupanjatkan agar masakanku kali ini bisa diterima. Aku menatap sup krim jamur itu, yang tadinya begitu sempurna di mataku, kini terasa seperti tumpukan kegagalan yang memalukan. Air mata mendesak keluar, perih di sudut mata. Tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak akan menangis di depannya lagi. Tidak kali ini. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. "Kau benar-benar tidak menghargai usahaku, Hendra." Bisikku, suaraku bergetar, namun ada nada asing di sana, bukan kesedihan, melainkan sesuatu yang lebih keras. Ia hanya menghela napas panjang, seolah aku adalah beban yang tak ada habisnya. Menghargai apa, Karina? Apa yang harus kuhargai dari masakan yang bahkan tidak bisa memuaskan seleraku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau itu memang tidak punya bakat memasak, tidak seperti Santi. Kata-kata itu diiringi nama Santi yang selalu disebut-sebut sebagai tolok ukur kesempurnaan, adalah titik pemicu. Bukan hanya untuk amarah yang meluap, tapi untuk sebuah keputusan yang membeku di dalam hati, dingin dan tak tergoyahkan. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku merasa kosong. Lalu perlahan, kosong itu terisi dengan sesuatu yang dingin dan keras. Tekad yang membara. Tekad untuk membuktikan, bukan padanya, tapi pada diriku sendiri, bahwa ia salah. Bahwa aku lebih dari sekadar wanita yang tidak bisa memasak. Lebih dari sekadar istri yang gagal di dapur. Bahwa suatu hari nanti, ia akan menyesal telah membuang sup krim yang kupersembahkan dengan segenap hatiku ini.
Aku akan memastikan ia menyesal. Keheningan setelah Hendra mengucapkan kata-kata kejam itu terasa lebih berat daripada dentingan piring yang pecah. Aku duduk di sana, di depan piring sup krim yang masih mengepulkan asap tipis, tapi kini terasa seperti abu. Aku melihat wajahnya, ekspresinya yang acuh tak acuh, dan sesuatu dalam diriku mengeras. Air mata yang sempat tertahan kini benar-benar kering. Bukan karena aku tidak lagi sakit, rasa sakit itu masih ada, menggerogoti, tapi karena rasa sakit itu telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah tekad yang dingin dan membeku, sekuat baja, tak tergoyahkan. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, namun terasa terpisah oleh jurang yang tak terlihat, membentang luas di antara kami. Hendra langsung terlelap pulas, dengkuran halusnya terdengar samar, seolah insiden di meja makan tak lebih dari remah roti yang tak berarti dalam harinya. Sementara aku terbangun. Otakku berputar cepat, tak berhenti, menganalisis setiap detail dari 8 tahun pernikahan kami. Aku mengingat semua komentar pedasnya, setiap kali masakan ibuku atau masakan teman-teman yang lain dipuji setinggi langit, terutama masakan Santi, sementara masakanku hanya layak dibuang. Perbandingan dengan Santi bukan lagi sekadar tetesan terakhir. Itu adalah banjir yang membuat cawan kesabaranku meluap. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, dalam bisikan hati yang pilu namun tegas. Sampai kapan aku akan terus seperti ini? Sampai kapan aku akan mengejar validasi dari seseorang yang tak pernah melihat usahaku, apalagi menghargainya? Sampai kapan aku akan membiarkan harga diriku diinjak-injak hanya karena masalah masakan? Sebuah keterampilan yang bisa dipelajari dan diasah? Aku menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar masalah rasa di lidah. Ini adalah masalah penghargaan diri. Masalah pengakuan akan eksistensiku, dan masalah tentang siapa aku sebagai seorang individu, terlepas dari peranku sebagai istri. Malam itu, di bawah selimut yang terasa dingin dan hampa, aku membuat sebuah keputusan. Keputusan yang tidak terucap, tidak teriakan, tapi mengukir jejak yang dalam dan permanen di hatiku. Aku tidak akan lagi mencoba menyenangkan Hendra lewat masakanku. Aku tidak akan lagi memasak untuknya. Bukan karena marah semata, bukan karena dendam yang membara di detik itu juga, tapi karena aku ingin mengalihkan semua energi dan fokusku untuk diriku sendiri. Aku harus membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku punya nilai, bakat, dan kemampuan. Bukan demi Hendra, bukan untuk membungkamnya, tapi demi Karina, demi kehidupanku sendiri. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Suasana di dapur terasa berbeda. Tidak ada lagi tekanan untuk memasak sarapan yang sempurna dan memenuhi standarnya yang tinggi. Aku hanya membuat roti panggang dan kopi untuk diriku sendiri, dengan tenang. Hendra turun dengan wajah mengantuk, dan tampak sedikit terkejut melihat meja makan yang kosong, hanya ada bekas remah rotiku. Tidak masak? Tanyanya, ada sedikit nada keheranan dan mungkin ketidakpercayaan dalam suaranya. Tidak, jawabku singkat, tanpa menoleh, pandanganku terfokus pada buku yang kubaca. Aku sedang tidak ingin. Kau bisa makan di luar. Ia hanya mengangkat bahu, kebiasaan yang selalu membuatku muak, mengambil kunci mobilnya, dan pergi begitu saja. Tidak ada desakan, tidak ada bujukan, tidak ada kekhawatiran. Sikap acuhnya justru semakin menguatkan tekadku. Ini bukan lagi tentang dia, ini tentang aku. Beberapa hari berikutnya, pola itu berulang. Aku tidak lagi menyiapkan makan malam. Ketika ia bertanya, aku hanya menjawab datar, aku sudah makan di luar. Atau, kau bisa beli makanan di jalan. Awalnya ia tampak bingung, lalu kesal, sering menghela napas kasar, tapi lama-lama ia menyerah. Aku tahu ia mulai mengandalkan makanan dari luar atau mungkin dari Santi, seperti yang selalu ia puji. Pikiran itu sempat menyakitkan, menusuk sebentar, tapi aku segera mengabaikannya. Fokusku kini telah bergeser sepenuhnya. Aku mulai menelusuri kursus-kursus masak profesional. Bukan kursus singkat yang hanya mengajarkan resep dasar atau masakan rumahan,
melainkan program intensif yang mengajarkan teknik kuliner mendalam, komposisi rasa yang kompleks, hingga manajemen dapur layaknya seorang profesional. Ini adalah sebuah investasi besar, baik waktu maupun uang. Suatu sore, aku memberanikan diri bicara pada Hendra tentang rencanaku ini. Aku ingin mengambil cuti panjang dari kantorku. Aku ingin ikut kursus masak profesional, kataku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang dan tanpa emosi, meski ada badai di dalam dadaku. Hendra tertawa hambar, suara tawa yang tak sampai ke matanya. Kursus masak? Untuk apa? Bukankah sudah jelas kalau kau tidak punya bakat di sana? Habiskan uang dan waktu saja, Karina. Lebih baik kau fokus pada pekerjaanmu yang sudah jelas menghasilkan. Aku ingin belajar, kataku tegas, menatap matanya. Ini impianku yang baru. Ia mengangkat bahu lagi, kembali fokus pada ponselnya yang seolah lebih menarik dariku. Terserah kau saja. Asalkan kau tidak meminta uangku untuk hal tidak berguna itu. Tabungan kita itu untuk masa depan, bukan untuk hobi aneh-aneh. Kata-katanya seperti percikan api yang menyambar bensin di dalam diriku. Tidak meminta uangnya? Tentu saja tidak. Aku akan membuktikan bahwa ini tidak akan sia-sia, bahkan tanpa sedikit pun dukungan moral maupun finansial darinya. Aku akan menggunakan tabunganku sendiri. Setiap sen yang telah kukumpulkan dari pekerjaanku selama bertahun-tahun. Ini adalah jalan yang sepi, jalan yang kupilih sendiri, dan aku akan berjalaninya hingga akhir, tak peduli seberapa terjal. Pada hari pertama kursus, aku merasa seperti kembali ke sekolah. Aroma bawang yang ditumis, suara pisau yang beradu dengan talenan di pagi hari, dan perintah-perintah lugas dari instruktur profesional yang berwajah tegas. Aku adalah salah satu murid tertua di kelas, tapi semangatku tidak kalah dengan para siswa muda yang baru lulus. Aku belajar membedakan jenis-jenis kaldu, menguasai teknik memotong yang rumit seperti julienne dan brunoise, memahami keseimbangan rasa asin, manis, asam, pahit, dan umami. Setiap pelajaran adalah sebuah penemuan baru. Setiap keberhasilan kecil adalah kemenangan yang berharga. Aku merasa hidup kembali. Sebuah energi yang sudah lama hilang saat aku hanya berkutat dalam bayang-bayang dapur yang penuh kritik dan perbandingan. Dapur yang dulu menjadi medan perang pribadiku, kini menjadi tempat di mana aku menemukan kedamaian dan tujuan. Dan di setiap irisan sayur yang presisi, setiap adukan saus yang kental, aku bisa merasakan tekad itu tumbuh semakin kuat, sebuah janji yang kubuat pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, Hendra akan melihat siapa aku sebenarnya, dan bukan hanya sebagai Karina yang tidak bisa memasak. Dia akan melihat seorang Karina yang berbeda, seorang Karina yang bangkit dari abu. Hari-hari di sekolah kuliner terasa seperti melangkah ke dimensi lain. Sebuah alam semesta baru yang penuh dengan aroma, suara, dan pelajaran. Lingkungan yang awalnya terasa asing, dengan hiruk-pikuk dapur profesional dan aroma yang pekat, perlahan menjadi rumah keduaku. Instruktur utama, Chef Bernard, seorang pria parubaya berwajah tegas dengan kerutan dalam di sudut mata dan tangan yang penuh bekas luka bakar, jejak pengalaman panjang di dapur-dapur fine dining terkemuka, adalah sosok yang tak kenal ampun. Ia tidak segan meneriakkan kesalahan dengan suara beratnya, kadang melemparkan sendok jika ada porsi yang tidak sempurna. Namun di balik ketegasannya yang intimidatif, ada kebijaksanaan dan semangat yang membara untuk berbagi ilmunya. Memasak itu bukan hanya soal resep yang kau ikuti, Nona Karina, teriaknya suatu kali, saat aku kesulitan membuat emulsion yang stabil untuk saus Hollandaise, saus klasik yang sangat sensitif. Ini tentang memahami karakter setiap bahan, merasakan tekstur di ujung jarimu, dan yang terpenting, tentang jiwa yang kau masukkan ke dalamnya. Jika kau tidak sungguh-sungguh, jika hatimu tidak di sana, bahkan bahan termahal dan resep paling rumit pun akan terasa seperti sampah. Kata-katanya menamparku, namun juga membuka mataku. Dulu, aku memasak dengan beban, dengan tujuan tunggal untuk menyenangkan Hendra, disertai ketakutan akan kritik dan perbandingan. Sekarang, aku memasak untuk diriku sendiri,
dengan keinginan membara untuk menguasai setiap detail, setiap nuansa rasa. Aku mulai memahami bahwa masakan adalah seni yang kompleks, sains yang presisi, dan juga ekspresi emosi yang mendalam. Aku belajar tentang profil rasa, bagaimana sentuhan manis bisa menyeimbangkan asam yang tajam, bagaimana sedikit garam bisa mengangkat cita rasa gurih hingga mencapai petingginya, dan bagaimana sentuhan rempah eksotis bisa mengubah hidangan biasa menjadi luar biasa, memancarkan identitas yang kuat. Aku menghabiskan berjam-jam di dapur latihan, jauh setelah jam kelas formal berakhir. Aku memotong wortel hingga ukurannya sama persis, bentuknya seragam dan rapi, mengulangi teknik sauteing hingga setiap jamur berwarna keemasan sempurna dengan karamelisasi yang menggoda, dan melatih indera penciumanku untuk mengenali aroma rempah yang paling samar sekalipun dari jarak jauh. Tanganku kapalan karena sering memegang pisau, sering teriris tipis oleh mata pisau yang tajam, dan kadang terbakar oleh percikan minyak panas atau sentuhan panci yang terlalu lama di atas api. Namun, setiap luka adalah tanda kemajuan, sebuah medali kecil dari perjuangan. Aku belajar tentang kontrol suhu yang kritis dalam memasak, presisi waktu yang membedakan hidangan matang sempurna dan yang gosong, serta seni plating bagaimana menata hidangan agar tampak menggoda mata, tidak hanya lezat di lidah. Di sisi lain, kehidupan pernikahanku dengan Hendra semakin jauh, semakin seperti dua garis paralel yang tak akan pernah bertemu. Ia tidak lagi peduli aku pulang larut atau tidak, atau apa yang kumakan, atau bagaimana hariku berjalan. Komunikasi kami terbatas pada hal-hal yang sangat esensial. Ia semakin sering pulang terlambat, atau bahkan tidak pulang sama sekali selama 1 atau 2 hari, dengan alasan lembur di kantor yang selalu sama. Aku tahu itu adalah alasan. Aku bisa mencium aroma parfum wanita lain di bajunya saat aku mengambil cucian, samar tapi jelas, seperti jejak tak terlihat dari pengkhianatan. Aku juga tahu ia semakin sering makan di luar, mungkin bersama Santi, wanita yang selalu ia panyakan padaku. Tapi anehnya, hal itu tidak lagi menyakitiku sehebat dulu. Hatiku seolah telah mengeras, atau mungkin semua emosiku telah tercurahkan ke dalam gairah baruku, memasak, belajar, dan tumbuh. Aku sudah berada di jalur yang berbeda, sebuah jalur yang kupilih sendiri, jalur di mana aku adalah pemegang kendali penuh atas takdirku. Setiap pujian dari Chef Bernard, sekecil apapun, terasa seperti air yang menyirami tanah kering yang haus akan pengakuan. Tidak buruk, Nona Karina. Peningkatan yang signifikan, katanya suatu hari, dengan nada yang nyaris seperti sanjungan, setelah aku berhasil membuat sup Vichy soise dengan tekstur yang sangat lembut dan rasa yang seimbang sempurna. Pujian itu memberiku energi baru, memadamkan suara-suara keraguan yang dulu menguasai diriku, suara-suara Hendra yang terus menggema di kepalaku. Di akhir kursus, aku tidak hanya lulus, tapi aku menjadi salah satu murid terbaik. Bahkan Chef Bernard, yang dikenal selalu skeptis dan pelit pujian, secara terbuka mengakui bakat dan ketekunanku. Ia bahkan merekomendasikan untuk magang di beberapa restoran terkenal di kota, termasuk fine dining yang ia kenal. Sebuah tawaran yang tak akan kuduga sebelumnya. Sebuah bukti nyata bahwa kerja keras dan tekad bisa melampaui segala ejekan dan keraguan yang pernah ditujukan padaku. Aku tidak langsung menerima tawaran kerja di restoran besar. Aku ingin mengumpulkan pengalaman sebanyak mungkin dari berbagai jenis dapur agar pengetahuanku lebih komprehensif. Aku magang di sebuah kafe brunch yang ramai, belajar tentang pastry yang rumit, seni latte art, dan manajemen kafe yang serba cepat. Lalu, aku pindah ke sebuah restoran fusion Asia Eropa, mendalami kombinasi rasa yang tak biasa dan teknik-teknik inovatif. Setiap tempat memberiku pelajaran baru. Setiap koki yang kutemui memberiku perspektif berbeda tentang dunia kuliner. Aku menyerap semuanya seperti spons. Tidak pernah merasa cukup puas dengan apa yang sudah kudapatkan. Setiap malam setelah lelah bekerja dan belajar, aku pulang ke rumah yang terasa semakin asing, semakin kosong. Hendra nyaris tidak ada di sana. Ruangan itu terasa hampa. Namun hatiku tidak lagi merasa kesepian yang mendalam. Aku memiliki tujuan,
Sebuah gairah yang membakar di dalam diriku, menerangi setiap sudut gelap. Aku tidak lagi memimpikan masakan yang akan memuaskan Hendra, tapi memimpikan masakan yang akan memuaskan diriku sendiri, dan untuk semua orang yang akan menghargai setiap sentuhan di dalamnya. Perjalananku sebagai Karina yang baru telah dimulai. Aku telah melampaui batas, tidak bisa memasak, yang ia capkan kepadaku. Aku telah menemukan diriku yang sejati di balik celemek, di tengah kepulan asap dapur, dan di antara hiruk-pikuk piring-piring yang tertata rapi. Dan di sana, aku menemukan kekuatan yang tak pernah kukira kumiliki. Kekuatan untuk membangun sesuatu yang besar dari puing-puing rasa diremehkan, kekuatan untuk menulis ulang cerita hidupku sendiri. Transformasiku di dapur berdampingan dengan keretakan yang semakin parah dalam pernikahanku. Rumah kami, yang tadinya sepi karena aku sibuk tenggelam dalam dunia kuliner, kini menjadi sunyi senyap karena Hendra memang tak pernah ada. Kehadirannya di rumah semakin jarang, dan jika ada, hanya seperti bayangan yang lewat, tak meninggalkan jejak. Anehnya, aku tak lagi peduli. Energi dan fokusku telah sepenuhnya berpindah dari upaya menyelamatkan pernikahan ini, sesuatu yang kurasakan sudah lama tak ada harapan, menjadi upaya menyelamatkan diriku sendiri, mencari tujuan baru yang nyata. Suatu sore yang terasa biasa, aku pulang dari magang di sebuah restoran fusion yang melelahkan. Seharian aku berkutat dengan wajan panas, memotong sayuran, dan mencampur bumbu. Bau tumisan rempah dan asap dapur masih melekat di pakaianku. Namun aku merasa puas, penuh dengan rasa pencapaian. Aku membuka pintu rumah dan mendapati Hendra duduk di sofa ruang tamu. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius yang jarang sekali kulihat, seringnya ia hanya terlihat datar atau kesal. Di tangannya, ada secari kertas putih. "Kita perlu bicara, Karina," katanya tanpa basa-basi, suaranya dingin, tak ada emosi yang kentara, seolah sedang menyampaikan berita acara rapat. Aku melepas tas tanganku, meletakkannya di lantai, dan duduk di hadapannya di sofa tunggal. Jantungku tak berdebar kencang sama sekali. Aku tahu apa yang akan terjadi. Ini bukan kejutan. Ini adalah konfirmasi dari sesuatu yang sudah lama kurasakan, sebuah epilog yang sudah kutulis di benakku jauh-jauh hari. Aku tidak bisa melanjutkan ini lagi," ujarnya, matanya menghindari tatapanku, seolah takut menemukan kekecewaan atau kemarahan di sana. Ia menyerahkan kertas di tangannya. Itu adalah surat permohonan cerai. Sudah lengkap dengan namanya dan ada bagian kosong yang menunggu tanda tanganku. Aku membaca isinya dengan tenang. Isinya klise. Alasan yang tertulis adalah ketidakcocokan yang tidak dapat diperbaiki. Sebuah frasa umum yang sempurna untuk menutupi kebosanan, ketidakpedulian, dan, aku yakin, pengkhianatan yang tak terucap. Aku tidak merasa terkejut. Tidak ada air mata yang jatuh membasahi pipiku. Hatiku seolah telah membentuk dinding tebal yang melindungiku dari rasa sakit yang lebih dalam. Rasa hampa yang pernah kurasakan kini digantikan oleh perasaan lega yang aneh dan mendalam. "Baiklah," kataku, suaraku datar dan tenang, bahkan mungkin terlalu tenang hingga membuatnya sedikit terkejut. Aku melihat kerutan samar di dahinya. Hendra mengangkat pandangannya. Kau tidak keberatan?" Ada nada tak percaya dan sedikit kecewa dalam suaranya. Seolah ia mengharapkan drama, air mata, permohonan, atau setidaknya, perdebatan sengit. "Untuk apa keberatan, Hendra?" Aku balas menatapnya, pandanganku lurus dan tajam. "Hubungan kita sudah lama mati, bukan? Aku sudah tidak ada di dapur, kau sudah tidak ada di rumah. Kita hanya tinggal dalam satu atap, itu pun jarang. Mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua. Untukmu, dan untukku." Ia terdiam. Mungkin ia tak menduga respon seperti ini. Ia mungkin menduga aku akan memohonnya untuk tetap tinggal. Sama seperti dulu aku memohon ia untuk menghargai masakanku. Tapi Karina yang di depannya sekarang bukanlah Karina yang dulu. Aku sudah melewati titik itu. "Lalu bagaimana dengan pembagian harta Gonogini?" tanyanya.
Suaranya sedikit lebih yakin, kembali ke mode praktis, mencoba mencari pijakan setelah keterkejutannya. Aku tidak menginginkan apa-apa darimu, jawabku tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Rumah ini, mobil, tabungan bersama, ambil saja semuanya. Aku hanya ingin kebebasanku. Dan aku akan mencari hidupku sendiri, dengan caraku sendiri. Ia menatapku dengan tatapan tak percaya yang lebih jelas kali ini, seolah aku gila. Kau yakin? Jangan menyesal nanti, Karina. Ini bukan keputusan kecil. Aku tidak akan menyesal, kataku, penuh keyakinan yang terpancar dari setiap pori-poriku. Aku memang sudah punya rencana matang. Tabunganku, yang selama ini kugunakan untuk kursus dan magang, masih cukup untuk memulai langkah selanjutnya. Aku tidak butuh apapun darinya. Tidak lagi. Harga diriku jauh lebih berharga daripada harta gono gini, daripada kenangan yang dibayangi rasa sakit. Esok harinya, aku menandatangani surat-surat perceraian di kantor pengacara. Prosesnya cepat, nyaris tanpa emosi. Tak ada drama di pengadilan, tak ada adu argumen yang melelahkan. Semua berjalan sesuai dugaanku, sesuai skenario yang kubayangkan dalam keheningan malam-malamku. Aku tidak lagi terikat pada bayangan seorang suami yang meremehkan, yang selalu membandingkan, dan yang tak pernah melihat potensiku. Beban itu terangkat. Setelah semua urusan administratif selesai, aku memutuskan untuk tidak lagi tinggal di rumah itu. Rumah yang menyimpan terlalu banyak kenangan pahit, terlalu banyak air mata yang kutumpahkan diam-diam di dapur yang kini tak lagi kugunakan. Aku berkemas, hanya membawa barang-barang pribadiku yang paling penting. Pakaian, buku resep yang penuh catatan, dan celemek koki kesayanganku yang telah menjadi saksi bisu transformasiku. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di pusat kota, tidak jauh dari pusat kuliner, dekat dengan impian-impian baru yang kini menggantung di udara. Meninggalkan rumah itu terasa seperti membuang beban bertonton dari pundakku. Aku tidak tahu pasti apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu satu hal, ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana aku sepenuhnya memegang kendali atas takdirku sendiri, di mana aku bisa membangun impian tanpa bayang-bayang kritik, tanpa perbandingan yang merusak jiwa. Perceraian ini bukan akhir yang menyakitkan, melainkan sebuah gerbang menuju kebebasan, sebuah kesempatan emas untuk membuktikan siapa Karina yang sebenarnya. Dan aku, Karina, siap untuk menuliskannya, dengan segala bumbu dan rasanya. Apartemen kecilku di pusat kota terasa seperti kanvas kosong yang luas, siap untuk dilukis dengan impian-impian baru yang tak terbatas. Jendela besar menghadap ke kota yang sibuk, memberiku pemandangan hiruk-pikuk kehidupan yang baru dan tak pernah tidur. Aku tahu, memulai dari nol, sendirian, bukanlah hal yang mudah. Apalagi tanpa dukungan finansial atau bahkan dukungan emosional dari mantan suami. Tapi, setelah bertahun-tahun merasa terpenjara dalam perbandingan yang tiada akhir dan kritik yang meruntuhkan jiwa, kebebasan yang kurasakan ini terasa seperti udara segar. Seperti oksigen yang baru saja kuhirup setelah lama menahan napas. Aku mulai merancang konsep restoranku. Bukan sekadar tempat makan biasa, tapi sebuah pengalaman kuliner yang unik dan berkesan. Aku ingin menciptakan tempat di mana setiap hidangan memiliki cerita dan dimasak dengan sepenuh hati. Tempat di mana makanan dihargai dengan jiwa, bukan hanya sekadar untuk mengisi perut. Nama, rasa ibu, muncul begitu saja di benakku. Seperti bisikan dari masa lalu. Sebuah nama yang sederhana, namun mengandung makna mendalam tentang kehangatan, ketulusan, dan kenangan masakan rumah yang otentik. Sesuatu yang ironisnya, dulu justru membuatku diremehkan habis-habisan. Model. Ini adalah tantangan terbesar dan pertama yang harus kuhadapi. Tabunganku memang cukup untuk hidup sementara dan menyewa tempat kecil. Tapi tidak untuk membangun sebuah restoran lengkap dengan dapur profesional dan interior yang menarik. Aku mulai mencari pinjaman bank, mendatangi beberapa investor kecil yang berani mengambil risiko, dan dengan tangan gemetar namun tekad membara, aku mempresentasikan ideku. Banyak yang meragukan. Wanita yang baru bercerai,
dengan pengalaman magang yang belum lama, ingin membangun restoran sendirian? Ini terlalu berisiko tinggi dan kurang pengalaman, kata beberapa di antara mereka dengan nada skeptis. Tapi, aku tidak menyerah. Aku terus memperbaiki proposal bisnisku, menambahkan detail tentang keunikan konsepku, keahlian yang telah kuperoleh dengan susah payah, dan hasil riset pasar mendalam yang kulakukan tentang preferensi konsumen di area tersebut. Hingga akhirnya, sebuah koperasi keuangan yang fokus pada UMKM milik wanita memberiku kesempatan emas. Mereka bukan hanya melihat proposal bisnisku, tetapi juga semangat dan ketekunanku yang terpancar jelas. Dengan pinjaman yang lumayan, cukup untuk memulai, tapi tidak berlebihan, aku mulai berburu lokasi. Aku menginginkan tempat yang strategis, namun juga memiliki suasana nyaman, jauh dari kesan kaku restoran fine dining yang dulu kupelajari. Setelah beberapa minggu pencarian yang melelahkan, mengelilingi sudut-sudut kota, aku menemukan sebuah ruko tua di sudut jalan yang ramai, dengan sentuhan arsitektur klasik dan jendela besar yang cantik. Bangunan itu butuh banyak perbaikan, dari atap bocor hingga dinding yang mengelupas, tapi aku bisa melihat potensinya yang luar biasa. Maka dimulailah fase renovasi yang melelahkan dan menguras energi. Aku terjun langsung mengawasi semuanya, dari pagi hingga larut malam. Dari pemilihan desain interior yang hangat dan mengundang, dengan sentuhan rustik yang nyaman, hingga penataan dapur yang efisien, modern, dan higienis sesuai standar kuliner profesional. Aku memilih warna-warna lembut seperti krem dan hijau sage, furnitur kayu alami yang nyaman, dan sentuhan dekorasi vintage seperti lampu gantung kuno dan piring-piring keramik yang memberikan nuansa nostalgia, seperti rumah nenek. Di dinding, aku bahkan berencana menggantung beberapa lukisan sederhana yang menggambarkan kegiatan di dapur dan kehangatan keluarga, untuk menonjolkan esensi, rasa ibu, secara visual. Setiap hari adalah perjuangan. Aku belajar tentang birokrasi perizinan usaha yang rumit, mengelola keuangan mikro yang ketat, memilih pemasok bahan baku terbaik yang menjamin kualitas dan kesegaran, serta merekrut tim yang solid. Aku mencari koki muda yang bersemangat dan inovatif, pelayan yang ramah dan cekatan, serta staf pendukung yang bisa bekerja sama sebagai sebuah keluarga. Proses rekrutmen ini pun tidak mudah. Aku melakukan banyak wawancara, mencari bukan hanya keterampilan teknis, tapi juga semangat, etos kerja, dan chemistry dalam tim. Aku ingin rasa ibu tidak hanya sekadar restoran, tapi juga rumah kedua bagi timku, dan tempat di mana pelanggan merasa seperti di rumah sendiri. Ada momen-momen keraguan yang menusuk, tentu saja. Terkadang, di tengah malam yang sunyi, aku terbangun dengan keringat dingin, memikirkan semua risiko besar yang kuambil. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika rasa ibu tidak diterima pasar dan sepi pelanggan? Bagaimana jika Hendra benar bahwa aku memang tidak punya bakat di dunia ini? Namun, setiap kali keraguan itu muncul, aku teringat ekspresi Hendra saat ia membuang sup krimku, atau saat ia membandingkan masakanku dengan Santi seolah aku tak ada artinya. Ingatan itu, ironisnya, justru menjadi motivasi terkuatku, sebuah bara api yang tak pernah padam. Ini bukan hanya tentang sukses finansial semata, ini tentang validasi diri, tentang membuktikan bahwa aku pantas dihargai, pantas untuk berhasil. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, dengan dukungan moral dari beberapa teman baru yang kukenal di dunia kuliner yang saling mendukung, dan dorongan dari koperasi peminjam, rasa ibu akhirnya siap untuk dibuka. Pelang nama restoran sudah terpasang kokoh di atas pintu masuk, memancarkan cahaya lembut yang mengundang di malam hari. Aroma masakan percobaan dari dapur, aroma kaldu kaya, tumisan bumbu, dan roti segar, sudah mulai menguar ke jalan, mengundang rasa penasaran dari setiap pejalan kaki yang melintas. Aku berdiri di depan restoran, memandang hasil jerih payahku. Mataku berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena haru dan bangga yang membuncah. Ini bukan sekadar bangunan bata dan semen. Ini adalah manifestasi dari tekad, impian, dan air mata yang kutumpahkan. Ini adalah tempat di mana setiap gigitan akan membawa kenangan hangat,
dan setiap kunjungan akan memberikan kehangatan yang tulus. Ini adalah rasa ibu. Dan ini adalah awal dari babak baru yang penuh tantangan, namun juga penuh harapan dalam hidupku. Hari pembukaan, rasa ibu, tiba. Membawa serta perpaduan antara kegugupan yang melilit perut dan antusiasme yang membuncah di dada. Pagi itu, langit di luar jendela apartemenku masih gelap, dihiasi bintang-bintang terakhir sebelum fajar menyingsing. Namun di dalam diriku, cahaya harapan sudah mulai berpendar terang. Aku mengenakan seragam koki putih bersih yang baru, kainnya terasa kaku dan segar. Di dada kirinya, tersemat logo, rasa ibu, yang sederhana namun elegan. Siluet sendok dan garpu dengan hati kecil di tengahnya. Setiap jahitan, setiap kancing, terasa seperti pengingat nyata akan perjalanan panjang yang telah kutempuh, dari air mata di dapur lama hingga kini, berdiri di ambang pintu impian. Sebelum fajar benar-benar menyingsing, bahkan saat embun masih membasahi dedaunan, aku sudah tiba di restoran. Ruangan itu terasa dingin namun memancarkan aura potensi yang kuat. Lampu-lampu dapur mulai menyala, menerangi setiap sudut. Dapur yang modern dan higienis itu sudah mulai sibuk. Aroma roti yang baru dipanggang dari oven, harumnya kaldu tulang sapi yang mendidih perlahan di atas kompor, dan tumisan bawang putih yang gurih memenuhi udara, menyelimuti setiap celah. Timku, Chef Rudy, sous chef muda yang bersemangat dan penuh ide inovatif. Ani, pelayan kami yang selalu ceria dan sigap, serta beberapa staf pendukung lainnya di bagian dishwashing dan prep, sudah siap di posisi masing-masing. Wajah mereka memancarkan semangat dan antisipasi yang sama denganku. Aku telah melatih mereka dengan hati-hati selama beberapa minggu terakhir. Memastikan setiap orang tidak hanya memahami menu, tapi juga meresapi visi, rasa ibu, dan standar kualitas yang kuinginkan. Hari ini, kita tidak hanya membuka sebuah restoran, kita akan membuat sejarah kecil bagi diri kita masing-masing. Kataku kepada tim saat kami berkumpul untuk briefing pagi, mata mereka menatapku penuh perhatian. Kita tidak hanya menyajikan makanan, kita menyajikan kenangan, kehangatan, dan cinta yang tulus. Setiap piring yang keluar dari dapur ini harus mencerminkan jiwa, rasa ibu. Rasa masakan rumah yang otentik, diolah dengan sentuhan profesional. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku, menyemangati mereka dan diriku sendiri. Pukul 10 pagi, tirai besi restoran digulirkan, dan pintu kaca resmi dibuka untuk pertama kalinya. Sebuah lonceng kecil di atas pintu berdentang nyaring, mengumumkan kedatangan pelanggan pertama. Awalnya, hanya ada beberapa pelanggan yang datang, mungkin karena penasaran atau kebetulan melintas. Sebuah keluarga muda yang mencari tempat sarapan yang nyaman, seorang wanita parubaya yang ingin mencoba tempat baru untuk makan siang, dan beberapa pekerja kantoran yang buru-buru singgah sebelum kembali ke meja kerja. Aku berdiri di dapur, mengawasi setiap proses dengan cermat, memastikan setiap hidangan dimasak dengan sempurna dan disajikan dengan cantik, layaknya sebuah karya seni. Hidangan andalan kami, nasi bakar ayam suwir spesial, disajikan dengan aroma daun pisang yang kuat setelah dibakar, dilengkapi sambal yang menggigit dan ayam suwir berbumbu rempah. Ada pula sup buntut pedas yang kuah kaldunya kaya akan kolagen dan bumbu, dengan daging buntut yang empuk dan mudah lepas dari tulang. Tak ketinggalan, soto Betawi kuah susu yang gurih creamy, dengan sentuhan garnish yang membuat tampilannya menggoda. Aku sengaja memilih menu-menu klasik rumahan yang kuolah dengan sentuhan modern dan presentasi yang menarik. Ini adalah caraku untuk membawa pelanggan kembali pada kenangan masakan ibu atau nenek mereka, tetapi dengan kualitas dan teknik ala restoran profesional. Meskipun gugup, aku berusaha tetap tenang dan fokus. Aku sesekali mengambil alih stasiun plating, memastikan setiap piring yang keluar adalah sebuah mahakarya kecil yang akan membuat pelanggan terkesan. Setiap pelanggan yang puas, setiap senyum lebar yang kulihat saat mereka mencicipi hidangan pertama mereka, adalah validasi yang lebih berharga daripada semua pujian kosong Hendra yang tak pernah kudapatkan di masa lalu. Sore harinya, sekitar jam makan siang dan menjelang sore, restoran mulai lebih ramai. Beberapa pelanggan yang datang di pagi hari kembali membawa teman-teman mereka,
penasaran dengan cerita dan rasa yang mereka dengar. Kabar tentang rasa ibu mulai menyebar dari mulut ke mulut, seperti api kecil yang menyala di rumput kering. Aku mendengar beberapa pelanggan memuji, "Wah, rasanya persis seperti masakan nenekku, ada nostalgia di setiap suapan." Atau, "Akhirnya ada restoran di kota ini yang masakannya terasa jujur, hangat, dan benar-benar terasa seperti rumah." Aku bahkan melihat seorang ibu yang menyuapi anaknya dengan lahap, senyum lebar di wajahnya saat si kecil menikmati hidangan. Pemandangan pangan seperti itu menghangatkan hatiku, mengusir semua keraguan yang pernah kurasakan, menggantikannya dengan rasa bangga yang tulus. Ketika malam tiba, rasa ibu benar-benar penuh sesak. Meja-meja terisi, suara percakapan, tawa renyah, dan dentingan sendok garpu memenuhi ruangan, menciptakan simfoni kebahagiaan. Aku melangkah keluar dari dapur untuk melihat-lihat, menyapa beberapa pelanggan yang tersenyum padaku. Tatapanku bertemu dengan pandangan seorang pelanggan wanita yang sedang tersenyum sambil menikmati hidangan soto Betawinya. Dia mengangguk padaku dengan kagum, mengacungkan jempolnya. Aku membalas senyumannya, merasa bangga yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sebuah perasaan yang jauh melampaui pujian hampa. Malam itu, setelah pintu ditutup rapat dan semua pelanggan pulang, aku duduk di salah satu kursi restoran. Dapur kini sunyi. Namun keheningan itu sangat berbeda dari keheningan dapurku yang dulu. Ini adalah keheningan yang penuh dengan pencapaian, dengan aroma sisa makanan yang menggoda, dan dengan janji masa depan yang cerah. Laporan kasir menunjukkan angka penjualan yang cukup memuaskan untuk hari pertama, melebihi ekspektasi terliarku. Aku menatap logo, rasa ibu, yang terpampang di dinding. Sebuah mimpi yang dulu terasa mustahil, kini telah menjadi kenyataan yang kokoh. Setiap piring yang kubuat dulu, setiap kritik yang kuhadapi, setiap perbandingan yang menusuk kini telah menjadi bahan bakar tak terbatas untuk keberhasilan ini. Aku telah membuka pintu bukan hanya untuk sebuah restoran, tapi untuk babak baru dalam hidupku. Sebuah babak di mana aku, Karina, adalah pemegang kendali penuh, dan di mana aku akhirnya menemukan rasaku sendiri, tidak hanya di lidah, tetapi juga di jiwa. Minggu-minggu pertama setelah pembukaan, rasa ibu berlalu dengan cepat, seperti pusaran angin yang menyenangkan namun padat. Dapur tak pernah berhenti berasap, dan suara dentingan piring serta tawa pelanggan yang riang menjadi musik latar yang mengisi setiap sudut ruangan, sebuah simfoni keberhasilan yang baru. Kami seringkali kehabisan beberapa menu andalan kami di sore hari, memaksa tim untuk bekerja ekstra dan aku sendiri sering turun tangan di lini masak, merasakan panasnya api dan kecepatan gerakan. Kelelahan itu terasa manis, berbeda jauh dengan kelelahan mental yang dulu kurasakan saat mencoba menyenangkan Hendra tanpa hasil. Desas-desus tentang rasa ibu mulai menyebar luas di kota. Bukan hanya dari mulut ke mulut yang memuji rasa dan suasana, tapi juga melalui media sosial. Pelanggan mulai mengunggah foto-foto makanan kami yang instagramable dengan caption yang antusias dan review bintang 5. Salah satu momen puncaknya adalah ketika seorang food blogger lokal yang cukup berpengaruh, bernama Rani, mengunjungi restoran kami secara anonim. Ia adalah sosok yang dikenal kritis dan tidak mudah terkesan. Beberapa hari kemudian, sebuah ulasan panjang muncul di blognya dengan judul yang menarik perhatian, menyebar seperti api, rasa ibu, sebuah pelukan hangat di tengah riuhnya kota. Dalam ulasannya, Rani memuji habis-habisan, tidak hanya dari segi rasa tapi juga konsep dan suasana. Ia menulis tentang rasa otentik yang jujur dan tak terlupakan, tentang sentuhan modern yang cerdas pada masakan rumahan klasik, dan yang paling penting, ia menyebutkan jiwa yang terpancar dari setiap hidangan, seolah dimasak oleh seorang ibu yang penuh cinta. Ia secara khusus menyoroti nasi bakar ayam suwir kami yang kaya rempah dan soto Betawi kuah susu yang gurih creamy, menggambarkannya sebagai surga di lidah yang membuat rindu akan masakan rumah. Ulasan itu bagai roket yang meluncurkan rasa ibu ke puncak popularitas. Setelah ulasan itu terbit, antrean panjang mulai terlihat di depan restoran bahkan sebelum jam buka.
terutama saat jam makan siang dan makan malam. Kami harus menambah meja, memperpanjang jam operasional, dan merekrut beberapa staf tambahan untuk mengatasi lonjakan pelanggan yang tak terduga. Aku, sebagai head chef sekaligus pemilik, seringkali melangkah keluar dari dapur untuk menyapa pelanggan. Aku senang mendengar langsung umpan balik mereka, melihat senyum lebar di wajah mereka saat memuji masakan, dan mendengar cerita-cerita nostalgia yang mereka bagikan tentang masakan ibu atau nenek mereka yang serupa. Itu semua adalah validasi yang tak ternilai, jauh melampaui pujian hampa yang dulu ku kejar. Aku juga mulai diundang ke beberapa acara kuliner kecil sebagai pembicara, menjadi panelis dalam talk show tentang female entrepreneurship yang sukses, dan bahkan diliput oleh majalah gaya hidup lokal yang bergengsi. Rasanya seperti aku bertemu dengan Karina yang baru. Karina yang selama ini terkubur di bawah tumpukan keraguan dan rasa tidak percaya diri. Di tengah kesibukan yang luar biasa itu, aku tetap menjaga kualitas dan konsistensi yang menjadi ciri khas rasa ibu. Aku rutin mengecek pasokan bahan baku langsung ke pasar, memastikan segalanya segar, premium, dan berasal dari petani lokal terpercaya. Aku juga mengadakan meeting mingguan dengan tim, mendengarkan masukan mereka, dan mencari cara untuk terus berinovasi tanpa kehilangan esensi rasa ibu. Chef Rudy, dengan semangat mudanya, seringkali mengusulkan ide-ide baru untuk menu spesial musiman yang selalu kucoba dan kembangkan bersama. Ani, sang pelayan andalan kami, selalu memastikan setiap pelanggan merasa nyaman, dilayani dengan baik, dan mendapatkan pengalaman yang ramah. Timku adalah tulang punggung keberhasilan ini, dan aku sangat menghargai setiap tetes keringat dan dedikasi mereka. Tentu saja, tidak semua berjalan mulus. Ada beberapa hari di mana pasokan bahan baku segar terlambat datang, ada pelanggan yang mengeluh karena harus menunggu terlalu lama akibat antrean panjang. Dan ada insiden kecil di dapur yang tak terhindarkan, seperti piring pecah atau pesanan yang salah. Namun, aku belajar untuk tidak panik. Aku menghadapi setiap masalah dengan tenang, mencari solusi bersama tim, dan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Setiap tantangan adalah pelajaran berharga. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dan lebih tangguh. Aku juga mulai mendapatkan surat dan pesan dari orang-orang yang terinspirasi oleh ceritaku. Beberapa di antaranya adalah wanita yang merasa diremehkan dalam rumah tangga mereka, yang kini merasa memiliki harapan untuk bangkit dan mengejar impian mereka sendiri. Aku merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri, sebuah inspirasi kecil yang bisa menguatkan orang lain. Di sisi lain, kehidupan pribadiku dengan Hendra kini benar-benar terpisah, seperti dua dunia yang berbeda. Aku jarang mendengar kabarnya. Dan jika ada, itu hanya sebatas urusan administrasi terkait beberapa aspek legal kecil dari perceraian yang masih perlu diselesaikan. Aku tahu, ia pasti sudah mendengar tentang rasa ibu. Kota ini tidak terlalu besar untuk sebuah kabar seheboh ini bisa luput dari telinganya. Mungkin teman-teman kantornya, termasuk Santi, juga sudah tahu. Namun, aku tak peduli lagi. Kebahagiaanku kini tidak bergantung pada reaksinya atau apapun yang ia pikirkan. Kebahagiaanku ada di setiap piring yang kusiapkan, di setiap senyum pelanggan, dan di setiap langkah maju yang kutempuh di jalan impianku. Aku duduk di bangku kasir suatu malam, setelah restoran tutup dan lampu-lampu sudah diredupkan. Laporan penjualan hari itu menunjukkan rekor baru. Angka yang dulu hanya berani kuimpikan. Aku tersenyum. Aroma masakan masih menggantung di udara. Namun bukan lagi aroma kenangan pahit yang menyakitkan, melainkan aroma keberhasilan yang manis dan membanggakan. Ini adalah buktiku. Kehidupan baru yang kujalani terasa begitu penuh, bermakna, dan memuaskan. Setiap hari adalah petualangan baru. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Aku semakin jarang memikirkan masa lalu yang kelam. Apalagi Hendra. Fokusku sepenuhnya tertuju pada rasa ibu dan impian untuk mengembangkannya lebih jauh. Kami bahkan sudah mulai merencanakan ekspansi kecil, mungkin membuka cabang kedua di tahun berikutnya,
Atau setidaknya memperluas area makan di restoran yang sekarang sudah terasa sesak di jam-jam puncak. Suatu siang yang cerah, seperti biasa, rasa ibu sedang sangat ramai. Restoran dipenuhi oleh desingan obrolan pelanggan, tawa renyah anak-anak, dan dentingan piring yang berpadu dengan aroma masakan yang menggoda. Aku sedang berada di dapur, sibuk mengawasi proses plating untuk pesanan nasi bakar yang sedang membludak, memastikan setiap hidangan tampil sempurna sebelum disajikan. Tiba-tiba, Ani, salah satu pelayan paling sigap dan cekatan kami, masuk ke dapur dengan wajah sedikit pucat dan mata yang menunjukkan keraguan. "Bu Karina," bisiknya, suaranya sedikit tertahan, seolah ada sesuatu yang berat yang ingin ia sampaikan. "Ada tamu di meja nomor 7. Saya rasa Anda perlu melihatnya sendiri." Aku mengernyitkan dahi. Biasanya Ani sangat profesional dan jarang menunjukkan ekspresi seperti ini. Ekspresinya yang sedikit aneh membuatku penasaran. Aku membersihkan tanganku dengan lap bersih, melepas sarung tangan, dan melangkah keluar dari dapur. Restoran masih bising dengan segala aktivitas. Jadi aku tidak mendengar atau melihat sesuatu yang aneh dari kejauhan. Aku melangkah perlahan, melewati beberapa meja yang penuh, lalu melirik ke meja nomor 7 yang ia sebutkan. Dan di sana, duduklah Hendra. Jantungku sempat berdetak lebih cepat, bukan karena terkejut atau sedih seperti dulu, tapi karena sebuah sensasi yang aneh dan kompleks. Sebuah campuran antara deja vu yang kuat dan sedikit kepuasan yang tersembunyi. Ia duduk sendirian di salah satu meja favorit kami, tepat di samping jendela besar yang menghadap jalan raya yang ramai. Di hadapannya, mengepulkan asap tipis yang menggoda, adalah semangkuk soto Betawi kuah susu, salah satu menu andalan, rasa ibu, yang paling banyak dipesan dan menjadi favorit banyak pelanggan. Ia tampak sendirian. Tidak ada Santi di sisinya, atau rekan kerja lainnya yang biasa menemaninya makan siang. Ia terlihat sedikit lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya, dengan beberapa helai uban tipis yang mulai muncul di pelipisnya. Tatapannya kosong, mengamati ruangan restoran yang ramai, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh, atau mungkin sedang tersesat dalam keramaian. Kemudian, ia mengambil sendok dan mulai mencicipi soto Betawinya. Aku menyembunyikan diri di balik pilar besar dekat pintu dapur, mengamatinya tanpa dia sadari. Gerakannya lambat, berbeda dengan Hendra yang dulu selalu buru-buru dalam segala hal. Ia mencicipi lagi, kali ini lebih lama, matanya sedikit terpejam seolah menikmati setiap suapan, mencoba mengurai setiap lapisan rasa yang ia rasakan. Ada kerutan di dahinya, bukan karena rasa tidak suka, tapi seolah ia sedang mencoba mengurai sebuah teka-teki, sebuah ingatan yang tersembunyi jauh di lubuk benaknya. Aku melihatnya menghela napas panjang, lalu melirik ke sekitar, pandangannya menyapu dekorasi restoran yang hangat dan nyaman. Pandangannya berhenti pada sebuah plakat kecil di dinding yang bertuliskan, "Rasa Ibu," oleh Karina. Matanya membelalak sedikit. Ada secercah keterkejutan yang baru saja muncul di wajahnya, seperti seseorang yang baru saja menemukan potongan puzzle yang hilang. Ia lalu kembali menatap sotonya yang mengepul, kemudian ke plakat itu lagi, dan begitu seterusnya, berulang kali. Ia seperti sedang memproses sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak pernah ia duga akan ia temui di tempat ini. Ani mendekatiku lagi, raut wajahnya masih sedikit khawatir. "Dia sudah memesan, Bu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah perlu saya usir?" Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh makna. "Biarkan saja, Ani. Dia pelanggan, kan? Perlakukan dia seperti pelanggan lainnya. Layani dia dengan baik, seperti yang selalu kau lakukan." Melihatnya di sini, sendirian, mencicipi masakanku yang dulu ia buang dan bandingkan dengan masakan orang lain, kini di restoranku sendiri rasanya aneh, namun juga luar biasa. Tidak ada kemarahan yang membara seperti dulu. Hanya ada rasa legenda yang tercipta. Sebuah legenda yang kutulis sendiri, dari puing-puing masa lalu yang ia ciptakan. Ini bukan tentang balas dendam yang kasar dan langsung,
tapi tentang sebuah kebenaran yang terungkap dengan sendirinya, tanpa perlu kata-kata. Kebenaran bahwa aku, Karina, telah menemukan rasaku, telah menemukan tempatku. Dan ia, Hendra, kini mencicipi buah dari penyesalannya, dari semua yang pernah ia remehkan. Aku kembali ke dapur, hatiku terasa ringan. Biarkan dia makan. Biarkan dia mengenang setiap suapan. Biarkan dia menyadari. Permalukan yang sesungguhnya bukan dari kata-kata yang kuucapkan kepadanya, tapi dari kenyataan yang kini ia hadapi di depan matanya sendiri. Aku kembali ke dapur, jantungku masih berdesir aneh. Sebuah vibrasi yang tak bisa kudefinisikan. Hendra ada di sini. Di restoranku. Sebuah skenario yang tak pernah terbayangkan 8 tahun lalu. Saat aku menangis sendirian di dapur rumah kami, hanya ditemani uap masakan yang hambar di matanya. Aku terus bekerja, mencoba menjaga ketenangan dan profesionalitas. Namun sesekali, sudut mataku melirik ke arah meja nomor 7. Hendra masih di sana, seorang diri. Ia sudah menghabiskan semangkuk besar soto Betawinya, dan kini sedang menyesap teh hangatnya perlahan. Pandangannya sesekali melayang ke arah plakat kecil di dinding yang bertuliskan, "Rasa Ibu," oleh Karina. Ada sesuatu di matanya yang berbeda. Bukan lagi tatapan acuh tak acuh yang sering ia tunjukkan kepadaku, bukan lagi ekspresi meremehkan. Kali ini, tatapannya adalah campuran antara penyesalan yang dalam, kebingungan yang nyata, dan mungkin sedikit kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tampak lebih tua, dengan garis-garis kelelahan yang semakin jelas di sekitar mata dan di sudut bibirnya. Ada beban di pundaknya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Hidangan yang ia cicipi hari ini adalah bukti nyata dari apa yang pernah ia buang, dan ironisnya, apa yang kini ia cari dan nikmati dengan sepenuh hati. Setelah beberapa saat, Hendra mengangkat tangan, memanggil Ani. Aku bisa melihatnya berbicara singkat, gestur tangannya samar, lalu Ani menunjuk ke arah dapur tempatku berdiri. Aku tahu, ia pasti meminta untuk bertemu denganku. Aku menarik napas dalam, memantapkan diri. Ini adalah momen yang tak terhindarkan, sebuah konfrontasi tak langsung yang sudah lama kutunggu. Aku melepaskan celemekku yang bernoda, merapikan rambutku yang sedikit berantakan, dan melangkah keluar dari dapur. Aku berjalan perlahan menuju mejanya. Setiap langkah terasa penuh makna. Seperti setiap tapakan adalah sebuah deklarasi. Pelanggan lain sibuk dengan hidangan dan percakapan mereka, tak menyadari drama kecil yang sedang berlangsung di sudut ruangan. Kebisingan yang ramai itu justru terasa seperti privasi bagi kami. Ketika aku sampai di mejanya, Hendra mengangkat pandangan. Matanya membelalak lagi, kali ini lebih jelas, menyadari sepenuhnya bahwa aku berdiri di hadapannya, bukan hanya sekadar nama di plakat, melainkan Karina yang nyata. Karina! Suaranya terdengar tercekat, ada nada tak percaya yang jelas, seolah aku adalah hantu dari masa lalunya yang tiba-tiba muncul. Wajahnya memerah tipis, mungkin karena malu yang tak tertahankan atau keterkejutan yang membeku. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum profesional namun dingin, tanpa kehangatan yang dulu ia kenal. Selamat datang di Rasa Ibu, Bapak Hendra. Apakah hidangannya sesuai selera Anda? Ia tergagap. Ini masakanmu? Restoran ini milikmu? Ia menunjuk sekeliling dengan gerakan kikuk, seolah berusaha memastikan kenyataan di hadapannya. Tentu saja. Jawabku tenang, suaraku stabil tanpa getaran. Saya pemilik sekaligus head chef di sini. Seperti yang tertera jelas di plakat di dinding itu. Aku menunjuk plakat tersebut dengan daguku, memastikan ia melihatnya lagi. Hendra menundukkan kepalanya sejenak, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat di antara tumpukan penyesalan. Ia menghela napas. Aku minta maaf, Karina. Ucapnya pelan, nyaris berbisik, suaranya dipenuhi rasa bersalah. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Aku tidak pernah tahu kau bisa sejauh ini, bahwa impianmu sebesar ini. Penyesalanmu tidak mengubah apa-apa, Hendra.
kataku, suaraku tetap datar, tanpa sedikit pun emosi yang kuberikan padanya. Apa yang terjadi sudah terjadi. Aku di sini bukan untuk mendengarkan penyesalanmu. Aku hanya ingin tahu, katanya, mengangkat kepala. Matanya kini terlihat lebih serius dan sedikit putus asa, seolah mencari jawaban yang tak bisa ia temukan. Bagaimana kau bisa? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Aku bahkan tidak tahu kau punya impian sebesar ini, Karina. Dulu kau hanya sibuk dengan pekerjaan kantormu. Impian ini lahir dari setiap kritik yang kau lontarkan, dari setiap masakan yang kau buang ke tempat sampah. Jelasku, tanpa sedikit pun emosi yang memberinya kepuasan. Setiap kali kau meremehkanku, setiap kali kau membandingkanku dengan Santi, aku semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar bayanganmu, lebih dari sekadar wanita yang kau cap tidak bisa memasak. Hendra terdiam. Pandangannya tertuju pada tangannya yang terkepal di atas meja. Meja yang dulu kami gunakan untuk makan bersama, kini menjadi saksi bisu dari jarak yang membentang luas di antara kami, sebuah jurang yang tak bisa dijembatani. Kesunyian itu panjang, dipenuhi oleh kebisingan restoran yang ramai, namun terasa begitu personal dan menusuk. Aku hanya ingin mengucapkan selamat, katanya akhirnya. Suaranya terdengar tulus, meski masih jelas diliputi rasa malu yang mendalam. Ia mengangkat matanya, menatapku dengan tatapan yang nyaris memohon pengampunan. Kau benar-benar luar biasa, Karina. Restoran ini menakjubkan. Aku hanya mengangguk kecil. Sebuah gerakan singkat yang menunjukkan pengakuan, namun bukan penerimaan. Tidak ada gunanya memperpanjang percakapan. Aku sudah mendapatkan validasiku. Bukan darinya, bukan dari pengakuan bibirnya yang terlambat, tapi dari diriku sendiri dan dari setiap pelanggan yang datang ke Rasa Ibu, yang menghargai setiap hidangan yang kusiapkan dengan sepenuh hati. Terima kasih atas kunjungan Anda, Bapak Hendra, kataku, kembali ke mode profesional yang kupertahankan sejak awal. Semoga lain kali Anda bisa menikmati hidangan lain di Rasa Ibu. Aku berbalik, melangkah pergi, meninggalkan Hendra sendirian di meja itu. Aku tahu ia akan pulang dengan perasaan yang campur aduk, mungkin penyesalan yang mendalam. Bukan karena ia telah mempermalukanku hari ini, tapi karena ia telah mempermalukan dirinya sendiri di hadapan kebenaran yang kini terbentang jelas. Dan aku, Karina, akhirnya menemukan kedamaian dalam kemenangan yang tak perlu dirayakan dengan kata-kata. Cukup dengan aroma masakan dan senyum di wajah pelanggan yang puas. Setelah pertemuan tak terduga yang syarat makna dengan Hendra di Rasa Ibu, hari-hari kembali pada ritme normalnya yang sibuk dan penuh gejolak di dapur. Namun, ada riak halus yang terasa di permukaanku, sebuah sensasi yang tak bisa kuabaikan. Itu bukan riak kemarahan yang membakar seperti dulu, apalagi kesedihan yang menggerogoti. Lebih seperti gelombang kepuasan yang tenang, sebuah validasi bisu. Disertai sedikit kelegaan yang mendalam karena babak itu akhirnya tertutup. Bahkan jika hanya di dalam pikiranku sendiri. Aku tahu, kabar tentang Hendra yang makan di restoranku pasti akan menyebar dengan cepat. Kota ini kecil, dan dunia kuliner, bahkan di tingkat lokal, terhubung dengan erat seperti jaring laba-laba. Aku tidak tahu apakah ia akan menceritakannya kepada Santi, wanita yang selalu ia puji-puji, atau apakah teman-teman kantornya akan bertanya padanya tentang hal ini. Jujur saja, aku tidak peduli lagi. Fokusku sepenuhnya adalah pada masa kini dan masa depan, Rasa Ibu, serta visi untuk mengembangkan impian ini lebih jauh. Kami bahkan sudah mulai merencanakan ekspansi kecil, mungkin membuka cabang kedua di area lain yang strategis pada tahun berikutnya, atau setidaknya memperluas area makan di restoran yang sekarang yang sudah seringkali penuh sesak. Seminggu setelah insiden itu, aku menerima sebuah karangan bunga besar yang diantar langsung ke restoran. Anggrek putih nan elegan, mekar sempurna, dihiasi daun-daun hijau gelap yang mengilat, tersusun rapi dalam vas kristal. Tidak ada kartu ucapan, tidak ada nama pengirim yang tertera. Hanya bunga. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh pengertian.
Aku tahu pasti siapa pengirimnya. Hanya ada satu orang yang akan mengirim bunga tanpa nama setelah kejadian itu, sebuah bentuk permohonan maaf atau pengakuan yang tak terucap. Aku menempatkan karangan bunga itu di pojok restoran, dekat meja kasir, di mana cahaya lampu menyorotnya dengan indah. Kehadirannya tidak mengubah apa-apa dalam perasaanku, tapi ia menjadi pengingat bisu akan pengakuan yang terlambat datang, sebuah pengakuan yang kini tak lagi kubutuhkan. Di tengah kesibukan yang luar biasa mengelola restoran, aku juga mulai meluangkan waktu berharga untuk diriku sendiri, sesuatu yang dulu jarang kulakukan. Aku bergabung dengan klub yoga di pagi hari, sesekali mengikuti kelas melukis di akhir pekan yang menenangkan jiwa, dan kembali membaca buku-buku fiksi yang dulu kutinggalkan. Aku menyadari bahwa kesuksesan finansial dan pengakuan profesional memang penting dan sangat membanggakan. Tapi kedamaian batin dan kebahagiaan pribadi jauh lebih berharga, lebih esensial. Aku bukan lagi wanita yang haus validasi dari orang lain, yang mendefinisikan diri dari pandangan miring Hendra. Aku adalah Karina, seorang chef yang diakui, seorang pengusaha wanita yang tangguh, dan yang terpenting, seorang wanita yang utuh dan bahagia dengan dirinya sendiri. Namun, di balik semua ketenangan dan rutinitas yang teratur ini, ada hal lain yang mulai menarik perhatianku, seperti riak baru yang lebih lembut. Sejak Rasa Ibu semakin populer, aku seringkali bertemu dengan seorang pria bernama Ardi. Ia adalah seorang kritikus makanan independen yang cukup terkenal di media sosial, dan sering menulis ulasan mendalam untuk majalah gaya hidup. Ia beberapa kali datang ke Rasa Ibu untuk mencoba menu-menu yang berbeda, selalu menyempatkan diri untuk mengobrol singkat, dan selalu meninggalkan ulasan yang sangat positif serta konstruktif di platformnya. Awalnya, interaksi kami hanya sebatas profesional. Ia memuji masakanku dengan detail. Aku mengucapkan terima kasih dengan tulus. Namun, Ardi mulai sering datang tidak hanya untuk makan, tapi juga untuk mengobrol singkat denganku di sela-sela kesibukan. Ia tertarik dengan kisahku, dengan filosofi di balik Rasa Ibu, dan dengan semangat yang kubakar di setiap hidangan. Ia punya cara pandang yang unik tentang makanan, tidak hanya sebagai kebutuhan dasar, tapi sebagai seni, budaya, dan sarana untuk menyampaikan emosi. Obrolan kami seringkali berlanjut ke diskusi mendalam tentang asal-usul rempah-rempah langka, teknik memasak dari berbagai negara yang eksotis, dan masa depan industri kuliner yang terus berkembang. Ia tidak pernah membandingkanku dengan orang lain, melainkan selalu mengapresiasi dan melihat potensi yang ada dalam diriku, bahkan yang belum kusadari. Ardi adalah kebalikan dari Hendra dalam banyak hal. Ia bukan hanya tertarik pada hasil akhir masakan yang sempurna, tapi juga pada proses di baliknya, pada passion yang kubakar di setiap hidangan. Ia tidak pernah menghakimiku atas kekurangan yang mungkin ada, justru selalu mendorongku untuk berinovasi dan mencoba hal-hal baru. Senyumnya ramah dan tulus, matanya memancarkan rasa ingin tahu yang dalam dan tulus, dan ia punya selera humor yang cerdas, yang membuatku tertawa lepas. Sesuatu yang sudah lama tak kurasakan, sebuah tawa yang datang dari hati. Aku mulai merasa nyaman di dekatnya. Ada percakapan yang mengalir begitu saja tanpa paksaan, tawa yang lepas dan tanpa beban, dan rasa saling menghargai yang terasa begitu otentik. Aku belum siap untuk membuka hati sepenuhnya setelah luka masa lalu yang dalam, tapi kehadiran Ardi seperti secercah cahaya yang lembut, menyinari bagian-bagian diriku yang sudah lama redup dan dingin. Aku tidak mencari pengganti Hendra, tidak sama sekali. Tapi, kehadiran Ardi membuatku menyadari bahwa ada jenis hubungan yang berbeda, hubungan yang dibangun atas dasar penghargaan yang tulus, pemahaman yang mendalam, dan kegemaran yang sama terhadap sesuatu. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah babak baru yang lain dalam hidupku? Sebuah babak di mana aku bisa belajar mencintai lagi, dengan seseorang yang melihatku seutuhnya, bukan hanya melalui piring makanan yang kumasak, tetapi juga jiwa dan semangatku. Kehadiran Ardi di Rasa Ibu mulai menjadi sesuatu yang kurindukan, melebihi sekadar kunjungan seorang kritikus makanan. Ia bukan hanya seorang pengamat profesional, tapi juga seseorang yang bisa mendengarkan dengan tulus, memahami tanpa perlu banyak kata,
dan berbagi tawa yang lepas. Ia tidak pernah memaksa obrolan, hanya selalu ada dengan kehadirannya yang menenangkan, sesekali memesan hidangan andalan yang berbeda, dan kemudian tinggal untuk mengobrol singkat denganku di sela-sela kesibukan. Ia sering bertanya tentang proses di balik menu baru, tantangan yang kuhadapi dalam operasional restoran, dan bahkan impian-impianku yang lebih jauh di luar ranah kuliner. Aku menemukan diriku bercerita padanya lebih banyak tentang perjalanan hidupku daripada yang pernah kubayangkan akan kuceritakan kepada siapapun setelah perceraianku. Obrolan kami sering bergeser dengan mulus dari topik kuliner yang teknis ke hal-hal yang lebih personal dan mendalam. Aku bercerita tentang perjuanganku membangun rasa ibu dari nol, tentang keraguan yang dulu menghantuiku di setiap langkah, dan tentang bagaimana masakan bagiku bukan hanya sekadar makanan untuk mengisi perut, tapi sebuah bentuk ekspresi diri, penyembuhan jiwa, dan pelarian dari masa lalu. Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya yang hangat tak pernah lepas dariku, memancarkan rasa ingin tahu yang tulus. Ia tidak memberikan nasihat klise atau simpati yang berlebihan yang justru terasa hampa. Ia hanya memahami, seolah ia bisa merasakan setiap emosi yang kuceritakan. Aku bisa merasakan semangatmu di setiap gigitan, Karina, katanya suatu sore, setelah mencicipi menu sup ikan kemangi yang baru dengan serius. Ada cerita yang kuat di dalamnya. Ada jiwa yang jujur dan tulus yang kau tuangkan. Pujiannya terasa sangat berbeda dari pujian Hendra di masa lalu, yang selalu terkait dengan perbandingan dan standar yang tak pernah tercapai. Pujian Ardi terasa tulus, murni, seperti pengakuan dari seseorang yang benar-benar melihat dan menghargai esensiku, bukan hanya hasil akhir dari masakanku. Suatu hari, setelah restoran tutup dan semua staf sudah pulang, Ardi mengajakku minum kopi. Bukan di Rasa Ibu, tapi di sebuah kedai kopi kecil yang nyaman di seberang jalan. Suasana di sana tenang dan hangat, jauh dari hiruk-pikuk dapur yang penuh tekanan. Kami berbicara selama berjam-jam, tentang buku-buku yang kami baca, film yang kami suka, genre musik favorit, dan bahkan mimpi-mimpi masa kecil yang pernah kami pendam. Aku menemukan bahwa Ardi adalah pria yang cerdas, berwawasan luas, memiliki minat yang beragam, dan yang terpenting, memiliki empati yang mendalam. Ia tidak takut menunjukkan sisi kerentanannya, berbagi pengalaman pribadinya, sesuatu yang tidak pernah kutemukan pada Hendra. Aku mulai melihatnya bukan hanya sebagai seorang kritikus makanan yang disegani, tetapi sebagai seorang teman, bahkan lebih dari itu. Ada percikan yang mulai tumbuh di dalam diriku, benih-benih hati yang baru yang mulai bersemi perlahan. Aku tidak mencari cinta, tidak sama sekali, terutama setelah luka yang dalam dari pernikahanku yang gagal. Aku merasa sudah cukup puas dengan kesuksesan profesional dan kedamaian yang kurasakan. Namun, kehadiran Ardi perlahan-lahan mengikis dinding yang kubangun begitu kokoh di sekeliling hatiku. Ia tidak berusaha meruntuhkan dinding itu dengan paksa, melainkan melayang di atasnya dengan lembut, membawa cahaya dan kehangatan yang tak terduga. Ardi tidak pernah menyinggung masa laluku dengan Hendra, kecuali jika aku yang memulai topik itu. Ia selalu menghormati batasan dan perasaanku. Namun, ada satu sore, saat ia makan di Rasa Ibu, ia melihat karangan bunga anggrek putih dari Hendra yang masih terpajang dengan indah di pojok ruangan. Bunga yang indah, komentarnya, pandangannya beralih padaku dengan lembut. Pasti dari seseorang yang sangat menghargaimu, Karina. Ada nada pengertian di suaranya. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung banyak cerita. Mungkin, atau mungkin dari seseorang yang baru menyadari apa yang ia buang, dan menyesali tindakannya. Aku mengucapkannya tanpa emosi yang berlebihan, hanya sebuah pernyataan fakta yang dingin. Ardi tidak bertanya lebih jauh, tidak mengorek lebih dalam. Ia hanya mengangguk pelan, seolah memahami makna tersembunyi di balik kalimatku, menghormati ruang pribadiku. Cara dia menghargai batasan, dan sekaligus menunjukkan pengertiannya yang mendalam, membuatku semakin merasa nyaman dan aman di dekatnya. Pikiran tentang memulai hubungan baru memang menakutkan, seperti melangkah ke dalam jurang tak dikenal.
Luka masa lalu masih membekas, meski tidak lagi perih seperti dulu. Aku takut jika akhirnya kembali diremehkan, kembali merasa tak cukup baik, seperti yang Hendra sering lakukan. Namun, Ardi selalu memberiku alasan untuk merasa sebaliknya. Ia melihat potensi yang ada dalam diriku yang mungkin tak kulihat sendiri, bukan kekuranganku. Ia tidak mencari kesempurnaan yang tak ada, melainkan keunikan dan keautentikan diriku. Perlahan, langkah demi langkah, Ardi mulai masuk ke dalam duniaku. Kami mulai sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, menikmati diskusi yang mendalam tentang berbagai hal, atau sekadar berbagi tawa lepas yang membuat hati ringan. Ia adalah pendamping yang tak pernah kuduga, yang muncul di saat aku tak lagi mencari cinta, di saat aku sudah merasa lengkap dengan diriku sendiri. Dan benih-benih hati yang baru itu, perlahan tapi pasti, mulai bersemi di dalam diriku, memberikan harapan bahwa kebahagiaan seutuhnya, termasuk cinta, masih mungkin untukku. Aku mulai percaya lagi. Hubunganku dengan Ardi terus berkembang, melampaui batas profesionalisme seorang kritikus makanan dan persahabatan biasa. Setiap obrolan yang kami lakukan, entah itu diskusi tentang varian lada hitam terbaik atau perdebatan ringan tentang genre film, setiap tawa yang kami bagi, terasa seperti langkah kecil yang mendekatkan kami, merajut ikatan yang tak terduga. Ia tidak pernah terburu-buru, selalu memberiku ruang dan waktu yang kubutuhkan untuk memproses perasaanku sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kudapatkan dari Hendra, yang selalu mendesak dan menuntut, seolah semua harus sesuai dengan keinginannya. Suatu malam, setelah rasa ibu, tutup dan semua staf sudah pulang, kami berdua sedang membereskan dapur yang kini sunyi, membersihkan sisa-sisa kesibukan hari itu. Ardi menawarkan diri untuk membantuku mengunci restoran. Saat itu sudah larut, dan jalanan di luar mulai sepi, hanya sesekali dilewati kendaraan. Kami berjalan keluar bersama, menuju tempat parkir di mana mobilnya terparkir. Udara malam terasa sejuk, membawa aroma sisa masakan yang gurih dari dapur kami, bercampur dengan sedikit aroma tanah basah dari hujan yang baru saja turun sore itu. "Karina," ia memulai. Suaranya pelan dan lembut, memecah keheningan malam. Ia berhenti sejenak, menatapku. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, dan aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman atau tertekan. Tapi, aku ingin mengatakan, aku sangat menikmati setiap waktu yang kuhabiskan bersamamu. Kau adalah wanita yang luar biasa, dengan semangat yang menakjubkan dan cerita yang inspiratif. Aku merasakan pipiku sedikit menghangat, jantungku berdesir pelan. Pujiannya terasa tulus, tanpa agenda tersembunyi, tanpa harapan balasan. Aku menatapnya. Matanya yang hangat memancarkan ketulusan dan kehati-hatian. "Terima kasih, Ardi," kataku, suaraku sedikit bergetar karena perasaan yang tak terduga. Aku juga merasa nyaman di dekatmu. Kau membuatku merasa didengar." Ia tersenyum, senyum yang menenangkan dan meyakinkan. "Aku tahu kau mungkin masih punya luka dari masa lalu, dan aku sangat menghargai itu. Aku tidak akan memintamu melupakannya, atau berpura-pura tidak ada. Aku tahu bahwa pengalaman itu membentuk siapa dirimu sekarang. Tapi, aku ingin tahu, apakah ada kemungkinan bagiku untuk mengenalmu lebih jauh? Bukan hanya sebagai kritikus atau teman, tapi sebagai seseorang yang ingin berada di sampingmu, melihatmu berkembang, dan berbagi kebahagiaan." Kata-katanya, diucapkan dengan begitu jujur dan lembut, menyentuh bagian terdalam hatiku yang sudah lama terkunci rapat. Dinding yang kubangun di sekeliling diriku, yang terasa begitu kokoh dan tak tertembus setelah perceraian yang pahit, kini terasa sedikit runtuh, rapuh di beberapa bagian. Aku teringat bagaimana Hendra selalu membuatku merasa tak cukup, bagaimana setiap sentuhannya terasa dingin, dan bagaimana ia tak pernah benar-benar melihatku. Dengan Ardi, rasanya berbeda. Ada kehangatan, penerimaan tanpa syarat, dan rasa hormat yang mendalam yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Aku menatapnya dalam diam untuk beberapa saat, memproses setiap kata yang ia ucapkan,
menimbang perasaanku sendiri. Ini adalah risiko besar. Membuka hati lagi setelah terluka bisa sangat menyakitkan. Bisa membuatku kembali hancur. Tapi, di sisi lain, menolak kesempatan untuk kebahagiaan yang nyata, sebuah kebahagiaan yang mungkin ada di depan mata, juga bisa menjadi penyesalan yang lebih besar di kemudian hari. Ardi, kataku akhirnya, suaraku nyaris berbisik, memecah keheningan yang tegang. Aku takut. Aku takut jika akhirnya kembali terluka, jika merasa tidak cukup lagi, seperti dulu. Ia mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menggenggam tanganku. Sentuhannya hangat dan menenangkan. Tidak ada paksaan, hanya sebuah janji dukungan. Aku tidak akan pernah membuatmu merasa seperti itu, Karina. Aku melihatmu apa adanya, dengan segala kekuatan dan kerentananmu. Dan bagiku, kau sudah lebih dari cukup. Kau adalah Karina, pemilik rasa ibu. Seorang chef yang brilian, seorang wanita yang tangguh, dan seseorang yang aku sangat hargai dan kagumi. Mendengar kata-kata itu, diucapkan olehnya dengan ketulusan yang murni, terasa seperti beban bertonton terangkat dari pundakku. Aku mengangguk perlahan, benih-benih hati yang baru itu kini mulai bersemi menjadi tunas-tunas hijau yang menjanjikan. Baiklah, Ardi, bisikku, merasakan senyum tulus pertama yang tak kupaksakan dalam waktu yang sangat lama. Aku bersedia. Mari kita coba. Senyum Ardi merekah. Matanya berbinar penuh kebahagiaan yang tulus. Ia meremas tanganku dengan lembut. Sebuah janji yang tak terucap. Sebuah ikrar untuk menemaniku di babak baru ini. Malam itu, di bawah kerlap bintang kota, di antara aroma sisa masakan yang kini terasa seperti aroma kebahagiaan dan harapan baru, aku tahu bahwa aku telah mengambil langkah pertama menuju babak baru yang lebih indah. Babak di mana cinta mungkin bisa hadir lagi, bukan sebagai kebutuhan atau pelarian, melainkan sebagai pelengkap kebahagiaan yang sudah kutemukan, sebuah melodi baru dalam simfoni hidupku. Sejak malam di kedai kopi yang sunyi itu, hubunganku dengan Ardi berkembang dengan sangat alami dan indah, seperti tunas yang bersemi dan mekar sempurna. Ia bukan lagi sekadar kritikus makanan yang sering datang, atau seorang teman biasa yang berbagi cerita. Ia telah menjadi pendamping yang menghargai setiap inci diriku, dari semangatku yang membara di dapur hingga kerentananku yang paling dalam. Kencan-kencan kami terasa sederhana namun penuh makna dan kehangatan. Menjelajahi pasar tradisional yang ramai di pagi hari untuk mencari bahan-bahan unik dan langka, diskusi panjang tentang filosofi kuliner dan berbagai budaya makanan di kafe-kafe terpencil yang nyaman, atau sekadar menikmati sore yang tenang di taman kota, mengamati orang-orang berlalu lalang. Ia selalu punya cara untuk membuatku tertawa lepas. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku, tawa yang datang dari hati yang ringan. Ardi adalah pendengar yang luar biasa. Ia mengingat setiap detail kecil yang kuceritakan, dari kenangan masa kecilku yang manis hingga perjuangan pahitku membangun rasa ibu dari nol. Ia tidak pernah membandingkanku dengan orang lain, atau membuatku merasa kurang. Sebaliknya, ia memuji kekuatanku, merayakan setiap pencapaian kecilku dengan antusias, dan memberiku dukungan yang tak pernah kuduga akan kudapatkan. Bersamanya, aku merasa aman untuk menjadi diriku sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihanku yang tak tersembunyi. Hubungan kami juga berdampak positif secara signifikan pada rasa ibu. Ardi sering memberikan masukan yang konstruktif dan ide-ide segar untuk menu, bukan sebagai kritikus yang menghakimi, melainkan sebagai seorang rekan dan partner yang peduli. Ia membantuku merancang menu spesial untuk perayaan-perayaan tertentu, dengan kombinasi rasa yang tak biasa namun harmonis. Ia bahkan sesekali ikut serta dalam sesi food tasting dengan timku, memberikan perspektif yang berharga dari sudut pandang seorang ahli kuliner dan konsumen. Timku juga sangat menyukainya. Ia ramah, rendah hati, selalu mengapresiasi kerja keras mereka, dan memperlakukan setiap orang dengan hormat. 1 tahun berlalu sejak pembukaan Rasa Ibu, dan, yang tak kalah penting, sejak perceraianku dengan Hendra. Restoran kami telah tumbuh pesat melampaui ekspektasi awal.
Kami berhasil membuka cabang kedua di lokasi yang lebih ramai dan strategis di pusat kota, dan Rasa Ibu telah menjadi salah satu destinasi kuliner paling populer dan dicari di kota, bahkan sering dibahas di media massa nasional. Aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu, bahkan tanpa dukungan, bahkan setelah diremehkan oleh orang yang seharusnya menjadi partner hidupku. Di hari ulang tahun Rasa Ibu yang pertama, kami mengadakan perayaan kecil yang hangat untuk seluruh tim dan beberapa pelanggan setia yang telah mendukung kami sejak awal. Suasana malam itu penuh dengan kehangatan, kebersamaan, dan rasa syukur. Aku berdiri di hadapan mereka, mengucapkan terima kasih tulus atas dedikasi tim dan kesetiaan pelanggan. Mataku berkaca-kaca melihat semua yang telah kuraih. Sebuah mimpi yang kini nyata. Ardi berdiri di sampingku, tersenyum bangga. Tangannya menyentuh punggungku memberikan kekuatan. Setelah acara selesai dan para tamu mulai berpamitan, Ardi mengajakku berjalan-jalan di sepanjang jalan yang terang benderang oleh lampu kota yang romantis. Udara malam itu sejuk, namun hatiku terasa hangat, dipenuhi kebahagiaan. Kami berhenti di depan Rasa Ibu, cabang pertama. Menatap pelang nama yang kini bersinar lebih terang, seolah memancarkan auranya sendiri. "Kau berhasil, Karina," kata Ardi, suaranya lembut, namun penuh penekanan. "Kau membangun ini semua dari nol, dengan tanganmu sendiri, dari semua kritik dan luka yang pernah kau terima. Kau adalah inspirasi." Aku menatapnya, air mata mulai menggenang di pelupis mataku, namun ini adalah air mata kebahagiaan. Ya, aku berhasil. Dan aku tidak akan bisa melewati ini semua tanpamu, Ardi. Kau mengajariku bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi orang lain, tapi dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, percaya pada potensi diri, dan menemukan orang yang benar-benar menghargainya. Ardi tersenyum. Senyumnya menyiratkan janji masa depan. Ia lalu menggenggam tanganku erat, sentuhan yang kini terasa begitu akrab dan menenangkan. "Kau adalah kebahagiaanku, Karina, dan aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu lagi." Malam itu, di bawah kerlap bintang dan cahaya terang-plang, Rasa Ibu, yang menjadi simbol keberhasilan, aku tahu bahwa babak baru ini bukan hanya tentang kesuksesan profesional yang telah kuraih. Ini juga tentang cinta. Cinta yang tumbuh dari rasa hormat, pengertian mendalam, dan penerimaan tanpa syarat. Cinta yang kini menjadi aroma baru dalam hidupku, aroma kebahagiaan yang tak terduga, dan jauh lebih manis dari semua hidangan terbaik yang pernah kumasak. Aku, Karina, akhirnya menemukan rasa yang sesungguhnya. Bukan hanya di setiap hidangan yang kumasak dengan hati, tetapi juga di setiap napas kebebasan, di setiap tawa, dan di setiap momen kebahagiaan yang kini kurasakan bersama Ardi. Hidupku, dengan segala bumbu dan rasanya, kini terasa utuh. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, membawa Rasa Ibu pada puncak kejayaan yang tak pernah terbayangkan Karina di awal perjalanannya yang penuh air mata dan keraguan. Dari 2 cabang yang ramai, restoran itu kini berkembang menjadi sebuah jaringan kuliner yang dikenal luas di beberapa kota besar di Indonesia. Setiap gerai Rasa Ibu tetap mempertahankan filosofi awal yang dipegang teguh Karina. Masakan rumahan yang otentik dan kaya rasa, disajikan dengan kualitas bintang 5 dan hati yang tulus. Aroma masakan yang familiar, sentuhan dekorasi vintage yang menghangatkan, dan senyum ramah staf yang tulus menjadi ciri khas yang dicintai banyak orang, membuat mereka kembali lagi dan lagi. Karina berhasil menciptakan sebuah merek yang tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menjual nostalgia, kehangatan, dan cerita tentang keberanian. Karina sendiri telah menjadi figur inspiratif di dunia kuliner dan kewirausahaan wanita. Ia sering diundang sebagai pembicara kunci di berbagai seminar nasional, berbagi kisah perjuangannya dari seorang ibu rumah tangga yang diremehkan menjadi seorang pengusaha sukses dengan omzet miliaran. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa dari luka terdalam pun bisa tumbuh sesuatu yang besar. Ia bahkan mendirikan sebuah yayasan kecil bernama Dapur Harapan
yang memberikan pelatihan kuliner gratis bagi wanita kurang mampu, terutama para janda dan korban kekerasan rumah tangga. Harapannya, ia bisa memberdayakan mereka untuk menemukan potensi diri, membangun kemandirian, dan mendapatkan kembali harga diri mereka, sama seperti dirinya. Banyak dari alumni yayasan ini kemudian direkrut untuk bekerja di Rasa Ibu, menciptakan ekosistem dukungan yang kuat. Di sisi pribadinya, kebahagiaan Karina bersama Ardi tumbuh semakin kuat dan mendalam. Ardi, yang kini bukan hanya kekasihnya tetapi juga suaminya, adalah pendamping terbaik yang bisa ia bayangkan. Pernikahan mereka dilangsungkan dalam suasana sederhana namun penuh kehangatan, jauh dari kemewahan, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman terdekat yang tulus mencintai mereka. Ardi tak pernah lelah mendukung setiap ide dan impian Karina, tak peduli seberapa besar atau kecil. Ia sering membantu di belakang layar Rasa Ibu, bukan sebagai bos, melainkan sebagai mitra sejati yang memberikan perspektif baru, kekuatan moral, dan kecerdasan analisis. Ia adalah jangkar yang menenangkan di tengah badai kesibukan, dan sumber tawa yang tak pernah kering, yang selalu berhasil membuat Karina tersenyum bahkan di hari-hari terberat. Suatu sore yang tenang, Karina dan Ardi duduk di salah satu meja di Rasa Ibu, cabang pertama, tempat semuanya dimulai. Restoran itu kini terasa seperti museum kenangan, tempat di mana setiap sudut menyimpan cerita. Aroma masakan sore hari, perpaduan bumbu rempah dan aroma gurih yang khas, memenuhi ruangan. Karina memandang ke sekeliling, melihat setiap detail yang ia bangun dengan susah payah. Dari lukisan dinding yang ia pilih sendiri, hingga tekstur meja kayu yang dipesan khusus. Matanya bertemu dengan plakat kecil yang masih terpampang di dinding. Bertuliskan, Rasa Ibu, oleh Karina. Ia tersenyum. Senyum yang merefleksikan kedamaian batin dan rasa syukur yang mendalam. Kau tahu, Ardi, ucap Karina, menggenggam tangan suaminya yang hangat. Dulu, aku berpikir kebahagiaanku bergantung pada bagaimana Hendra melihatku. Bagaimana ia menghargai setiap masakan yang kubuat untuknya. Aku menghabiskan bertahun-tahun mencari validasi darinya, mencoba membuktikan diri. Ardi meremas tangannya dengan lembut. Pandangannya penuh cinta. Tapi kau menemukan bahwa validasi itu sesungguhnya ada di dalam dirimu sendiri, Karina. Dan kau membangun semua ini dari puing-puing itu. Ya, Karina mengangguk, matanya menatap jauh ke masa lalu. Setiap kritik pedas yang ia lontarkan, setiap masakan yang ia buang, setiap perbandingan dengan Santi itu semua menjadi bahan bakar yang membakar tekadku. Anehnya, aku bahkan berterima kasih atas semua itu sekarang. Ia tertawa kecil, suara tawa yang lepas dan penuh kelegaan. Karena tanpanya, mungkin, Rasa Ibu tidak akan pernah ada. Aku tidak akan pernah menemukan kekuatanku yang sebenarnya, atau menemukanmu. Ardi tersenyum hangat, mengecup punggung tangan Karina dengan lembut. Dan aku berterima kasih kepada Hendra, karena kebodohannya melepaskan wanita luar biasa sepertimu. Itu adalah berkah bagiku. Karina menatapnya, matanya berkaca-kaca. Namun ini bukan lagi air mata kesedihan atau kekecewaan, melainkan air mata kebahagiaan yang meluap dan rasa syukur yang tulus. Kau telah mengajarkanku bahwa cinta sejati itu tentang penerimaan, bukan penilaian. Tentang tumbuh bersama, bukan saling menjatuhkan. Tentang melihat keindahan di setiap ketidaksempurnaan. Di luar jendela, matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga keemasan yang menakjubkan. Rasa Ibu tetap ramai, memancarkan kehangatan yang sama seperti hari pertama, sebuah mercusuar bagi banyak orang. Karina kini tidak hanya dikenal sebagai chef pemilik restoran sukses, tetapi juga sebagai simbol ketangguhan, inspirasi bagi banyak wanita, dan bukti nyata bahwa dari luka terdalam pun bisa tumbuh sebuah warisan yang abadi. Sebuah warisan rasa yang lezat di lidah, dan warisan cinta yang utuh di hati. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, mengukuhkan Rasa Ibu bukan hanya sebagai chain restoran yang sukses secara finansial, tetapi juga sebagai sebuah fenomena sosial dan kultural yang mendalam.
Dari warisan rasa otentik yang disajikan, rasa ibu menjelma menjadi simbol ketangguhan, inovasi, dan pemberdayaan bagi banyak orang. Gerai-gerainya yang kini tersebar luas di berbagai kota besar di Indonesia tidak hanya menyajikan hidangan lezat yang selalu dinanti, tetapi juga menjadi pusat komunitas yang hangat, tempat di mana orang-orang berkumpul, berbagi cerita, dan merasakan kehangatan yang mendalam seperti di rumah sendiri. Karina berhasil membangun sebuah kerajaan kuliner yang fondasinya kokoh. Bukan hanya dari keuntungan finansial yang terus bertumbuh, tetapi dari nilai-nilai kemanusiaan dan empati yang ia tanamkan dalam setiap aspek bisnisnya. Karina sendiri, di usianya yang matang, telah menjadi ikon yang dihormati. Kisah hidupnya, dari seorang wanita yang diremehkan karena tidak bisa memasak, menjadi seorang chef dan pengusaha sukses yang visioner, seringkali menjadi materi studi kasus yang inspiratif di berbagai universitas terkemuka dan sekolah bisnis di Indonesia. Ia secara aktif terlibat dalam berbagai gerakan sosial, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan wanita dan pendidikan kewirausahaan bagi kaum marginal. Yayasan Dapur Harapan, yang ia dirikan tumbuh pesat, telah melahirkan ratusan koki dan pengusaha wanita mandiri. Banyak di antaranya bahkan berhasil membuka usaha kuliner mereka sendiri, membawa semangat, rasa ibu, ke berbagai penjuru. Karina sering mengunjungi yayasan tersebut, secara pribadi mengajar teknik memasak, memberi motivasi, dan menjadi mentor bagi para wanita yang kini melihatnya sebagai panutan dan harapan nyata. Setiap senyum mereka adalah cermin dari perjalanannya sendiri. Hubungannya dengan Ardi adalah tiang penyangga yang tak tergantikan dalam kehidupannya yang sibuk dan penuh tantangan. Setelah menikah, mereka tak hanya menjadi pasangan hidup yang saling mencintai, tetapi juga mitra sejati dalam segala aspek kehidupan dan bisnis. Ardi, dengan keahliannya yang mendalam di bidang media, branding, dan komunikasi, membantu Karina mengembangkan strategi marketing yang inovatif untuk rasa ibu, memastikan pesan dan nilai-nilai restoran tersampaikan dengan baik kepada publik. Mereka berdua sering terlihat bekerja bersama di dapur R&D yang modern, mencoba resep baru yang berani, atau duduk berjam-jam membahas rencana ekspansi ke pasar internasional, bahkan menjelajahi potensi e-commerce untuk produk-produk beku, rasa ibu. Tawa mereka, yang sering terdengar di sela-sela diskusi serius, menjadi bukti nyata kebahagiaan yang mereka bangun bersama. Suatu hari, Karina dan Ardi diundang sebagai bintang tamu utama dalam sebuah acara talk show populer di televisi nasional. Pembawa acara bertanya tentang momen paling berkesan dalam perjalanannya yang luar biasa. Karina tersenyum hangat, menatap Ardi di sampingnya. Matanya memancarkan rasa syukur. Ada banyak momen, tentu saja, jawab Karina dengan suara tenang namun penuh kekuatan. Tapi yang paling membekas adalah saat saya menyadari bahwa semua luka dan rasa diremehkan di masa lalu itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu adalah benih. Ia melanjutkan, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Benih itu, saya sirami dengan air mata kesedihan. Saya pupuk dengan kerja keras yang tak kenal lelah, dan saya tumbuhkan di bawah terik matahari kritik dan keraguan. Dan dari benih yang pahit itu, lahirlah rasa ibu yang kini dikenal banyak orang. Lahirlah keberanian untuk menjadi diri sendiri, untuk percaya pada potensi yang tak terlihat, dan lahir pula kebahagiaan sejati yang tak pernah saya duga akan saya temukan. Ia melirik Ardi, yang membalas senyumannya dengan hangat, menggenggam tangannya erat. Pembawa acara kemudian bertanya secara halus tentang Hendra, sang mantan suami yang kini kabarnya sering terlihat sendirian dan jarang muncul di publik. Karina hanya tersenyum tipis, tanpa sedikit pun rasa getir. Masa lalu adalah guru terbaik, katanya bijak, pandangannya lurus ke depan. Saya tidak menyimpan dendam. Justru berkat pengalaman itu, saya belajar bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh pandangan atau perkataan orang lain, melainkan oleh bagaimana kita melihat dan menghargai diri kita sendiri, dan apa yang kita pilih untuk kita bangun dari setiap reruntuhan. Di akhir acara, sebuah montase singkat yang mengharukan diputar, menampilkan foto-foto lama Karina saat ia masih menjadi ibu rumah tangga yang pemalu, lalu beralih ke momen-momen pertamanya di sekolah kuliner yang penuh perjuangan, pembangunan, rasa ibu,
yang dimulai dari ruko kecil. Hingga kini ia berdiri gagah di hadapan ribuan penggemar dan pemirsa televisi. Ada pula cuplikan para alumni, Dapur Harapan, yang kini sukses sebagai pengusaha, dan momen-momen hangat kebersamaannya dengan Ardi yang penuh cinta. Karina menyeka air mata haru yang menetes di pipinya. Ia bukan hanya seorang chef yang sukses atau pemilik restoran yang hebat. Ia adalah seorang pejuang yang telah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan yang menginspirasi, sebuah simbol nyata bahwa setiap akhir adalah awal yang baru, dan setiap luka bisa menjadi fondasi untuk membangun sesuatu yang luar biasa. Rasa ibu bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang warisan harapan, ketahanan jiwa, dan cinta yang abadi. Sebuah kisah yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi, bahwa setiap orang memiliki rasa unik dalam dirinya, sebuah potensi tersembunyi yang hanya perlu keberanian untuk ditemukan dan dibagi kepada dunia.